Bab 1191, Dao Api. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Belalang giok merah juga menggunakan lengan mereka yang seperti pisau untuk menebas Yue Zong, namun, serangan mereka semua ditangkis oleh baju zirah pertempuran, memantul dan menebas rekan-rekan mereka sendiri. Di tengah gerombolan belalang giok merah, Yue Zong terus memukul dengan gila-gilaan, menghancurkannya berkeping-keping, menyerap sejumlah besar kekuatan hidup. Ketika puluhan dari mereka telah terbunuh, belalang giok merah yang tersisa tidak lagi berani mendekat. Sebaliknya, mata mereka bersinar dengan amarah, dan cahaya merah terang melesat keluar dari mereka dan menghantam Yue Zong. Dihantam oleh sinar-sinar ini, Yue Zong merasakan tubuhnya sedikit tenggelam. Lebih dari ribuan sinar merah menyebabkan punggungnya terasa seolah-olah dia sedang menimbang gunung. Binatang mutasi tipe 9 sangat menakutkan, terlepas dari spesiesnya. Selain bila-bila belalang giok merah yang mengandung hukum-hukum tebasan, mereka memiliki kemampuan lain, salah satunya adalah sinar suci giok merah. Selama sinar ini mengenai, bahkan seorang ahli tipe 9 akan merasa seolah-olah ada gunung berat di punggungnya. Di bawah sinar serupa yang tak terhitung jumlahnya, gravitasi dan berat yang kuat bahkan dapat meremukkan seseorang hingga mati. Belalang giok merah ini juga memiliki kecerdasan, mengingat mereka berada di alam tipe 9. Meskipun mereka mungkin telah dipelihara dan dibesarkan di sini oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui dan menakutkan, mereka masih memiliki naluri pertempuran yang unggul, tidak kalah dari manusia, dan dapat dengan cepat menyesuaikan taktik mereka untuk menyerang musuh-musuh mereka. Tidak, aku harus melarikan diri, jika tidak, aku akan benar-benar terkubur di sini. Yue Zong mengerutkan kening, dan dengan sekejap sosoknya, dia menyerang tepat ke arah cincin cahaya yang kemungkinan mengarah ke tingkat kedua. Belalang giok merah segera mengejar, sementara dia menyerang langsung melalui mereka dan menjatuhkan mereka. Dalam beberapa tarikan napas, dia berhasil mencapai cincin cahaya. Saat dia melangkah melewati cincin itu, dia menghilang dari lokasinya saat ini. Saat belalang giok merah mendekati cincin cahaya, tubuh mereka gemetar saat mereka menatap cincin itu, mata mereka dipenuhi teror. Ketika cahaya itu mereda, Yue Zong menyadari bahwa dia berdiri di dunia yang penuh energi, dan tanahnya ditutupi dengan segala macam buah-buahan yang berharga. Buah-buahan itu bahkan lebih banyak daripada yang ada di tingkat pertama. Ada yang meningkatkan kekuatan, yang memulihkan, yang menyehatkan jiwa, dan banyak lainnya. Banyak dari mereka yang surgawi dan dianggap langka bahkan di dunia Dewa Agung. Mereka mengandung prinsip dan hukum dunia. Jika seorang ahli setengah tipe-tipe 9 memakan beberapa buah ini, dan mengolahnya dalam waktu singkat, menyempurnakan khasiatnya, mereka dapat langsung melompat ke alam tipe 9. Yue Zong menatap tanah, dan mendesah dalam hatinya, ya ampun. Menara Babel ini penuh dengan harta karun. Tidak heran semua orang ingin memasukinya. Namun, tingkat bahayanya sangat tinggi. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka akan benar-benar jatuh. Bahaya merajalela di Menara Babel, di mana 9 dari 10 orang akan binasa. Namun, banyak yang akan berjuang untuk masuk, hanya karena kesempatan untuk menerobos dan kesempatan untuk berevolusi. Memasuki Menara Babel, jika seseorang selamat, mereka pasti akan mampu menerobos dan mencapai ahli tipe 9, yang menguasai banyak dunia. Namun, setiap kali menara dibuka, banyak yang akan binasa, dan hanya segelintir kecil yang akan keluar. Yue Zong melambaikan tangannya, dan meh yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari cincin semestanya, dan terbang ke mana-mana, memanen semua hal baik di tanah. Dia mengamati sekelilingnya, dan kilatan muncul di matanya, saat dia menuju ke barat. Sekitar 3.000 li dari pintu masuk tingkat kedua, terdapat 365 pilar suci yang menjulang ke awan, memancarkan kekuatan dan aura suci. Pada saat yang sama, pilar-pilar itu mengandung energi yang menakutkan di dalamnya. Pilar-pilar suci itu menakutkan. Itu jelas bukan dibuat oleh ahli tipe 9. Ini adalah benda-benda yang melampaui alam kelas emas. Siapa yang tahu siapa yang membuat ini? Yue Zong terbang ke salah satu pilar dan menemukan bahwa dia pada dasarnya adalah seekor semut di depannya. Dia mendongak dan dapat melihat bahwa pilar itu membentang sejauh bermil-mil, tetapi tidak ada ujungnya yang terlihat. Pada saat yang sama, pilar-pilar itu terus-menerus memancarkan kekuatan yang mengerikan yang lebih dari 1000 kali lebih kuat darinya.
Saat dia tiba di sekitar wilayah yang berjarak 30 km dari pilar itu, dia merasakan adanya pemanggilan darinya. Di bawah isyarat misterius itu, Yue Zong berjalan perlahan dan mengulurkan tangan untuk menyentuh pilar itu. Ketika dia menyentuh pilar itu, banyak sutra emas melesat keluar dari pilar itu dan melilitnya. Saat benang itu muncul, Yue Zong terkejut dan berusaha sekuat tenaga untuk mundur. Sayangnya, tindakannya terlalu lambat, dan sutra itu segera membungkusnya menjadi kepompong emas. Saat kepompong itu terbentuk, kekuatan dahsyat mengalir keluar dari pilar suci, mengalir melalui tubuhnya, dan memelihara inti dewa iblisnya, serta jiwanya. Pada saat yang sama, segala macam misteri, hukum, kebenaran alam semesta, serta pengetahuan, mengalir ke dalam kesadarannya, memberinya rasa kejelasan yang meningkat. Dia telah melihat jalan menuju evolusi, jadi seperti ini. Untuk menjadi pejuang dewa sejati, seseorang harus memiliki pengetahuan dan memahami kebenaran universal, mengembangkan jiwa dewa yang tidak dapat dihancurkan, sebelum akhirnya menjadi dewa sejati, yang bertahan selamanya, dan maha kuasa. Fakta bahwa aku dapat berevolusi terus-menerus untuk mencapai tempatku sekarang, dan ke tingkat dewa sejati di masa depan, adalah karena fisikku yang sempurna ini. Selama aku menyerap cukup kekuatan, aku akan terus berevolusi. Namun, itu akan membuatku kehilangan rasa akan Dao, dan itu akan terbelah, dan semua yang kumiliki akan berakhir di tangan orang lain. Aku perlu memperoleh pengetahuan, untuk benar-benar terbebas, dan memperoleh Dao untuk evolusiku sendiri. Ketika Yue Zong memikirkan sampai titik ini, jiwanya menjadi tenang dan mulai menyerap pengetahuan dari pilar suci seperti orang kehausan yang bersentuhan dengan air. Dari pengetahuan tak terbatas yang diteruskan oleh pilar suci, Yue Zong dapat melihat kebangkitan banyak peradaban lemah, hingga puncaknya, sebelum kehancuran mereka. Saat dia menyaksikan, Yue Zong juga mulai mengerti, saat dia berkultivasi dengan getir, menciptakan Dao evolusinya sendiri. Sejak bumi berubah, Yue Zong terus-menerus bertarung, membantai, dan menghadapi segala macam tantangan. Selain bertarung, dia harus mempertimbangkan ekspansinya, melindungi lebih banyak orang. Mengenai evolusinya sendiri, dia tidak pernah terlalu memikirkannya. Namun, di dalam kepompong emas, waktu seolah berhenti, memungkinkan Yue Zong untuk tenggelam dalam perspektif dan pengetahuan baru yang diperolehnya. Dia merenung dalam diam, perlahan-lahan menempa daunnya sendiri. Peradaban dapat bangkit, tumbuh, dan berkembang, karena api. Dengan api, bentuk kehidupan biologis dapat memperoleh makanan, memperkuat tubuh mereka, dan berevolusi terus-menerus. Api adalah titik awal dari segalanya. Bahkan dalam mitos dan legenda para dewa, itu karena Prometheus telah memberikan api kepada manusia yang memungkinkan umat manusia untuk tumbuh. Domain Dewa Iblis adalah domain yang sempurna dari fisik Dewa Iblis, dan fisik itu sendiri mengandung misteri dan pengetahuan yang paling kuat. Kekuatan semacam ini tidak saya pahami sendiri, dan asal-usulnya tidak diketahui. Jika saya tidak memahami semua hal tentang fisik Dewa Iblis, saya tidak akan dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Mengenai domain api, itu adalah sesuatu yang saya andalkan pada fisik Dewa Iblis untuk membantu saya memahaminya. Jadi, ada bagian yang menjadi milik saya. Sumber evolusinya berasal dari saya, jadi, masa depannya bergantung pada saya, hanya dengan begitu ia akan benar-benar menjadi milik saya. Api dapat membakar segalanya, memusnahkan kejahatan di dunia, dan mengandung kekuatan tak terbatas, serta potensi untuk berevolusi. Dengan itu sebagai awalnya, bahkan jika saya mencapai level dewa sejati, saya akan dapat terus berevolusi. Saat ia memiliki pemahaman ini, ia mulai menggunakan domain api sebagai fondasi, menyerap pengetahuan dari pilar suci, lebih jauh memahami hukum api. Jika di luar sana, untuk memahami hukum atau prinsip, akan butuh waktu yang sangat lama. Seseorang harus banyak membaca dan memiliki cukup kebijaksanaan, ditambah dengan pengalaman di tempat-tempat yang paling berbahaya, bersentuhan dengan berbagai api di dunia, untuk memahami hukum api. Di dalam kepompong emas ini, Yue Zong hanya perlu menghendakinya dan mengendalikan pengetahuan untuk membentuk semua jenis api, mengamati asal-usulnya dan menempa hukum api miliknya sendiri. Saat ia terus merenung, ia mengalami metamorfosis, memahami dao api miliknya sendiri. Setelah beberapa saat sejak Yue Zong masuk, sosok transparan juga terbang keluar dari pintu masuk tingkat kedua. Siluet itu melihat ke tanah tandus, dan mengerutkan kening, apakah ada orang yang datang sebelumnya? Sialan,
Tak lama kemudian, sosok ini juga menemukan 365 pilar, dan matanya menjadi cerah. Ia dengan cepat terbang ke arah pilar dan bersentuhan dengan salah satunya, membentuk kepompong emas juga. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak ahli yang tiba di level 2, terbang menuju 365 pilar suci, membentuk kepompong emas saat mereka memulai evolusi mereka sendiri. Tiba-tiba, pintu masuk bergetar, saat banyak ahli manusia berhamburan keluar, dan tidak ada kapal perang yang terlihat. Pada saat yang hampir bersamaan, banyak iblis dan pemakan manusia, serta para ahli dari dunia lain, juga terbang keluar dari pintu masuk. Meskipun belalang giok merah itu buas, di depan kapal perang manusia itu, serta para ahli dewa sejati setengah langkah yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua musnah. Ketika ras dan spesies yang berbeda terbang keluar, mereka segera berpisah, membentuk kelompok mereka sendiri. Dewa surgawi Lei Huang berdiri di udara, merenung, sial, kapal perang itu tidak bisa lewat. Jika aku tahu, aku tidak akan membawa mereka ke Menara Babel. Kapal perang kelas D yang kuat yang mampu membunuh pembangkit tenaga listrik tipe 9 secara instan tidak dapat dibawa ke tingkat kedua, sehingga mereka tertinggal di tingkat pertama, menyebabkan kekuatan golongan manusia merasa sakit hati. Bagaimanapun, satu kapal perang kelas D memiliki kekuatan lebih dari beberapa ahli tipe 9, dan harus meninggalkan begitu banyak sekaligus, tidak mungkin untuk mengisi kembali armada bahkan dalam 100 tahun untuk surga suci. Dewa surgawi Yantian berbicara dengan acuh tak acuh, jadi apa? Jika kita dapat naik ke alam dewa sejati, semuanya akan baik-baik saja. Jika kita tidak memiliki cara untuk menerobos, dan hanya bisa binasa di sini, maka kapal perang kelas D itu juga akan hancur di sini. Tidak ada gunanya terlalu terikat. Jika mereka dapat mencapai alam dewa sejati, maka dunia dewa agung akan berada di bawah kekuasaan manusia, dan mereka dapat dengan mudah menghasilkan banyak kapal perang kelas D. Bulai menunjuk ke depan, suaranya tenggelam, lihat. Beberapa dewa surgawi menoleh untuk melihat dan melihat banyak pilar suci memancarkan cahaya. Ini seharusnya menjadi harta karun terbesar di tingkat kedua. Lei Huang dan yang lainnya menatap pilar-pilar itu, mata mereka berbinar karena keserakahan. Dengan sekejap, mereka bergegas menuju pilar-pilar itu. Sayangnya, ketika mereka tiba di depan 365 pilar, mereka menemukan bahwa setiap pilar telah diambil, dengan banyak kepompong emas besar tersangkut di sana. Sialan, penuh sekali. Lei Huang sangat marah dan dia meraung, mengulurkan tangan untuk meraih salah satu kepompong emas, enyahlah. Lei Huang ingin meraih orang di dalam kepompong itu dan memasukinya untuk menerima manfaatnya. Bulai dan yang lainnya menyaksikan dengan diam. Jika dia berhasil, mereka akan melakukan hal yang sama. Keempat penguasa surgawi ini telah terperangkap di alam dewa sejati setengah langkah selama ribuan tahun, dan keinginan terbesar mereka adalah untuk mengambil langkah itu dan menjadi dewa sejati, keluar dari kandang dan bebas. Cakar energi Lei Huang mencengkeram kepompong itu, tetapi kepompong itu tidak bergerak. Sebaliknya, sinar suci emas melesat ke arah Lei Huang. Ketika Lei Huang tertembak, dia menjerit melengking, dadanya berlubang besar, dan darah emas dalam jumlah besar mengalir turun. Dia jatuh dari langit. Yantian terkejut, dan dia bergegas menghampiri. Lei Huang, apa kabar? Lei Huang, yang mulutnya berdarah dan wajahnya pucat, menggertakkan giginya dan berkata, aku telah menderita serangan yang dipenuhi hukum. Jika aku tidak memakan beberapa buah berharga itu, aku akan butuh waktu sebulan untuk pulih. 365 pilar ini jelas merupakan sesuatu dari dewa sejati. Sialan, kita terlalu lambat dan kehilangan kesempatan itu. Bulai dan yang lainnya juga menatap pilar-pilar itu dengan ekspresi menyesal. Jika mereka masuk dan menerima manfaat dari pilar-pilar itu, kemungkinan besar mereka bisa melangkah menjadi dewa sejati. Meskipun mereka telah berhadapan dengan iblis naga kepala banteng dan memperoleh kapak kelas emas, membunuh lebih dari ribuan binatang mutasi tipe 9, dan memperoleh begitu banyak inti, dibandingkan dengan peluang untuk menjadi dewa sejati, barang-barang itu seperti sampah. Yantian mengamati sekelilingnya, dan berbicara perlahan, menurutku, mereka yang maju melalui cobaan dan ujian menara paling cepat, akan memperoleh manfaat paling banyak. Mereka yang maju perlahan akan memperoleh lebih sedikit. Sisanya merenungkan kata-kata itu dan mengangguk setuju. Saat ini, seluruh lantai 2 tandus, karena semua buah-buahan berharga telah disapu oleh Yue Zong dan mereka yang datang lebih awal. Namun,
masih ada beberapa herba berharga yang tersembunyi di dalam tanah. Saat mereka muncul ke permukaan, perebutan mereka kembali terjadi. Mereka yang telah bergandengan tangan untuk melewati pintu masuk lantai 2 tiba-tiba berpisah dan menjadi pesaing sekali lagi, bertarung habis-habisan dalam pembantaian mereka. Di antara orang-orang ini, ada beberapa yang telah memperoleh banyak manfaat di lantai pertama. Mereka berhasil menghindari sebagian besar konflik, dan menghabiskan hasil panen mereka dan fokus menyerap energi di level kedua, untuk memecahkan hambatan tipe 9. Level kedua Menara Babel memiliki lebih dari 100 kali energi level pertama, dan berkultivasi 1 hari di level kedua sama efektifnya dengan berkultivasi beberapa tahun di luar. Lebih jauh lagi, itu adalah lingkungan terbaik untuk mencoba terobosan. Pada hari ketiga masuknya Yue Zong ke level kedua, semua 365 kepompong terbelah, dan aura tipe 9 yang tirani tumpah keluar dari semuanya, mengejutkan semua ahli di level kedua. Lei Huang dan yang lainnya membuka mata mereka, memindai dengan persepsi mereka dan segera menemukan Yue Zong. Tingkatan 9 tingkat tinggi. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa berevolusi secepat itu? Menara Babel sungguh ajaib. Dia benar-benar berevolusi secepat itu. Kalau saja aku menerima warisan pilar suci. Ketika Lei Huang dan yang lainnya mengamati tahap kultivasi Yue Zong, wajah mereka berubah, dan mata mereka dipenuhi rasa iri. Ketika mereka baru saja bertemu Yue Zong, dia hanyalah seorang ahli tingkatan 9 awal. Namun, dia telah mencapai tingkatan 9 tingkat tinggi sejak saat itu. Kecepatan ini sungguh luar biasa dan jauh melampaui ekspektasi mereka. Setiap evolusi selanjutnya semakin sulit. Banyak ahli yang terjebak di tingkatan 9 tingkat awal. Lei Huang sendiri adalah seorang jenius yang luar biasa yang memicu citra harimau naga, dan butuh waktu 50 tahun baginya untuk berubah dari tingkatan 9 tingkat awal ke tingkatan 9 tingkat menengah. Dia telah membutuhkan waktu 300 tahun sejak saat itu untuk mencapai tingkatan 9 tingkat tinggi. Kecepatan seperti itu sudah dianggap cepat di dunia Dewa Agung, tetapi dibandingkan dengan Yue Zong, kecepatannya seperti siput. Mereka merasa tidak adil. Pada saat Yue Zong keluar dari kepompongnya, iblis pedang tak berwujud tipe 9 muncul tanpa suara di belakangnya, matanya bersinar dengan cahaya yang kejam, saat ia bermaksud menebas jantung Yue Zong. Ras iblis pedang tak berwujud adalah salah satu yang paling langka di antara para iblis, dan mereka dapat menyembunyikan aura mereka dengan mudah. Jika iblis pedang tak berwujud tipe 9 puncak mengaktifkan kemampuan siluman bawaannya, bahkan dewa sejati setengah langkah mungkin tidak dapat mendeteksi mereka tanpa waspada. Mereka adalah pembunuh paling kuat di antara para iblis, dan iblis pedang tak berwujud ini bahkan telah membunuh seorang ahli dewa sejati setengah langkah sebelumnya. Mencoba membunuhku, mencari kematian, Yue Zong mendengus dan berbalik, melemparkan pukulan tepat ke arah iblis itu. Setelah mencapai alam tipe 9 yang tinggi, Yue Zong telah mencapai tingkat pelemahan yang tinggi dengan tubuhnya, yang memungkinkannya untuk menunjukkan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Di bawah tinju itu, cakar iblis pedang tak berwujud itu hancur, dan tubuhnya juga mulai terbelah karena kekuatan Yue Zong. Astaga, orang itu kuat sekali. Bagaimana mungkin? Bukankah dia hanya seorang ahli manusia tipe 9 tingkat tinggi? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Orang ini, sepertinya dia bukan orang yang bisa disinggung. Petik 2 petik 2. Melihat Yue Zong mengalahkan iblis pedang tak berwujud tipe 9 puncak dengan satu tinju, sejumlah ahli melihatnya dengan gentar. Ahli setengah langkah Jeffery menatap Yue Zong, sebelum dia menoleh ke ahli dewa sejati setengah langkah dari ras pemakan manusia, yang ditutupi sisik merah, wajahnya buas dan ototnya kencang, memegang tulang emas besar, Caroman. Manusia itu harus mati. Kalau tidak, dengan kecepatan evolusinya, kedua ras kita akan musnah olehnya. Ayo kita bergabung dan bunuh semua manusia. Caroman menatap Yue Zong, matanya juga dipenuhi dengan kilatan buas. Dia menyampaikan pesan itu melalui indera ilahinya, dan dengan cepat menjawab, baiklah. Kecepatan evolusi Yue Zong benar-benar mengerikan. Terlebih lagi, penampilannya saat ini mengancam ras iblis dan ras pemakan manusia. Terlebih lagi, jika Yue Zong benar-benar mencapai alam dewa sejati, maka karena kebencian di antara tiga ras, iblis dan pemakan manusia pasti akan menderita. Jeffery menyapu dengan akal ilahinya, mengeluarkan perintah kepada semua iblis, semua orang, serang semua manusia. Mendengar perintah itu, mereka yang bersembunyi dan fokus pada kultivasi segera bergerak,
dan menerkam ke arah manusia di dekatnya. Caroman juga memiliki kilatan buas di matanya, saat dia memerintahkan, lahap semua manusia. Mereka akan menjadi nutrisi kita untuk berevolusi. Mata ras pemakan manusia bersinar dengan ganas, saat mereka tersenyum kejam, dan menerjang para ahli manusia. Serangan tiba-tiba dari dua ras itu membuat banyak ahli manusia lengah, dan dalam sekejap, banyak pembangkit tenaga manusia tipe 8 tumbang. Di dunia luar, satu pembangkit tenaga listrik tipe 8 bisa menjadi penguasa kerajaan atau kekaisaran, tetapi di dalam Menara Babel, mereka hanyalah umpan meriam. Lei Huang melihat kematian banyak manusia, dan wajahnya berubah jelek, saat dia memerintahkan, sialan. Berkumpul dalam formasi. Manusia-manusia yang masih berkultivasi juga dengan cepat berkumpul dan membentuk barisan mereka, mengeksekusi teknik pada iblis dan pemakan manusia. Tiga ras besar kemudian memulai pembantaian di tingkat kedua, sementara ras lain menonton di samping. Ada beberapa yang tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan bertindak melawan musuh mereka sendiri. Seluruh Menara Babel menjadi kacau. Tiga kadal pemakan manusia emas tipe 9, yang memiliki kepala kadal, tubuh mereka seluruhnya berwarna emas, dengan kaki belakang yang kuat dan rune guntur di dahi mereka, melesat ke arah Yuezong. Kadal pemakan manusia emas ini adalah mutan bahkan di dalam ras pemakan manusia, dengan kemampuan untuk mengendalikan guntur. Begitu mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mereka memiliki kecepatan secepat kilat, dan serangan mereka mengandung guntur, menyebabkan musuh-musuh mereka terkejut. Hanya dalam sekejap, tiga kadal pemakan manusia emas muncul secara misterius dari tiga arah yang berbeda, menebas jantung Yuezong. Sekelompok binatang buas, matilah. Mata Yuezong dingin, dan dia melancarkan 3 pukulan, menghantam tubuh mereka seperti meteor. Tiga kadal pemakan manusia emas langsung hancur berkeping-keping, darah dan daging mereka berceceran di mana-mana. Api kehancuran. Setelah meninju dan membunuh tiga kadal emas, Yuezong berkedip dan muncul di atas raksasa emas tipe 9 setinggi 150 meter, tinjunya diselimuti dao api saat dia meninju raksasa itu. Perisai emas. Ada ekspresi terkejut di mata raksasa emas tipe 9 puncak, dan dengan sebuah pikiran, dia dengan cepat mengumpulkan hukum emasnya di atas kepalanya, membentuk perisai yang kuat. Ketika tinju Yuezong menghantam perisai itu, dao api yang telah melampaui banyak peradaban dan ribuan tahun meledak keluar, langsung menyebabkan lubang besar. Tinju Yuezong menembus dan menghantam kepala raksasa emas dengan ganas, dan api meledak keluar, menyelimuti kepala raksasa itu, membakar semuanya menjadi tumpukan cairan. Setelah membunuh raksasa emas tipe 9 itu, dua kadal berwajah bayi dengan panjang lebih dari 5 meter merangkak mendekat, wajah mereka menyerupai balita manusia, sementara tubuh mereka adalah kadal yang kuat. Rahang mereka terbuka, memperlihatkan deretan gigi tajam, dan mereka mengeluarkan teriakan yang mengguncang bumi. Gelombang suara yang dapat menyebabkan dewa sejati setengah langkah runtuh bergema keluar, menghantam tubuh Yuezong. Armor pertempuran emas di tubuh Yuezong menyala, dan segera memantulkan gelombang suara kedua pemakan manusia tipe 9 setengah langkah. Di bawah serangan gelombang suara yang mengerikan itu, dua pemakan manusia itu menggigil, lubang mereka berdarah sementara jiwa mereka menderita kerusakan. Bahkan indera pendengaran mereka terbelah. Yuezong kemudian membalas, menamparkan tubuh mereka, menyebabkan kepala mereka meledak. Setelah membunuh dua pemakan manusia tipe 9 setengah langkah itu, Yuezong melesat maju, melangkah melalui ruang dan meninju kedua kadal berwajah bayi, langsung menghancurkan kepala mereka sambil menyerap kekuatan hidup mereka. Yuezong terus berkelok-kelok masuk dan keluar dari kelompok itu, dan tidak ada seorang pun di bawah alam tipe 9 tinggi yang cocok dengannya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia telah mengalahkan lebih dari selusin ahli yang bisa meneror dunia luar. Penampilannya yang mengejutkan juga menarik kemarahan dan amarah para ahli puncak dari ras pemakan manusia dan ras iblis. Dewa sejati Jeferi yang setengah langkah meraung marah, telapak tangannya terentang, menyebabkan banyak sutra iblis hitam turun dari langit, membidik Yuezong, bajingan. Aku akan mengulitimu, kau tidak memiliki kemampuan itu. Mata Yuezong bersinar dengan kilatan, dan dia menyerang Jeferi. Bodoh. Jeferi menatap Yuezong, tertawa dingin, saat dia mengepalkan tinjunya dan mengendalikan sutra iblis hitam untuk melilit Yuezong. Pada saat yang sama, sutra itu dipenuhi dengan hukum perekat, dan dapat menempel pada apapun, bahkan harta karun kelas emas. Api kehancuran.
Saat sutra iblis hitam menyatu, mata Yue Zong bersinar berbahaya, dan api dewa iblis emas menyelimuti tubuhnya, saat dia meninju, dan mengeksekusi teknik api terkuatnya yang telah dia pahami. Pada saat itu, api dewa iblis membeku, dan meledak, menyebabkan semua sutra iblis hitam terbakar dan lenyap. Dia merobek kepompong yang melemah dan menyerang Jeffery. Sialan, bagaimana apinya bisa sekuat itu? Wajah Jeffery berubah, namun, tangan kanannya mengeluarkan sebuah kotak hitam yang tampaknya diukir dengan banyak kerangka. Itu adalah harta karun kelas putih perak, tubuh air iblis Yin, di mana seutas air dapat dengan mudah memadamkan api apapun. Dia menyemprotkan air itu ke Yue Zong. Dihadapkan dengan air iblis Yin yang mengerikan itu, api dewa iblis Yue Zong sedang dipadamkan. Namun, dalam sekejap, Yue Zong telah muncul di depan Jeffery dan melemparkan pukulan ke kepalanya. Ada ekspresi terkejut di mata Jeffery, saat sutra yang tak terhitung jumlahnya membeku di depannya dan membentuk perisai hitam. Api kehancuran, Yue Zong meraung marah, dan menyalurkan dao apinya sekali lagi, saat api yang mengerikan meledak, dan menghantam kepala Jeffery. Kekuatan yang sangat besar meledak, menghancurkan kepala Jeffery. Bahkan seorang ahli dewa sejati setengah langkah tidak mampu menahan fisik dewa iblis Yue Zong. Ketika otak Jeffery diledakkan menjadi berkeping-keping oleh Yue Zong, tubuhnya yang tanpa kepala kemudian terpelintir, menyebabkan banyak sutra iblis hitam keluar dari leher, mengincar Yue Zong. Yue Zong meninju, dan apinya menyelimuti sutra itu, membakar semuanya menjadi kepulan asap. Dia kemudian melesat maju, melangkah melalui ruang saat dia melesat keluar dari sutra di sekitarnya. Adapun tubuh Jeffery yang tanpa kepala, ia dengan cepat melarikan diri menuju perkemahan ras iblis, sementara otak yang rusak mulai beregenerasi dengan cepat. Dewa sejati setengah langkah sangat berbeda dari pembangkit tenaga listrik tipe 9. Mereka telah memahami jiwa ilahi yang tidak dapat dihancurkan, dan tidak ada satu titik lemah pun. Untuk benar-benar membunuh mereka, seseorang harus menghancurkan seluruh tubuh mereka. Apa? Sir Jeffery benar-benar dikalahkan. Lelucon apa ini? Manusia itu benar-benar bisa mengalahkan Sir Jeffery. Petik 2. Petik 2. Banyak ahli iblis menatap Yue Zong, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Hal yang sama berlaku untuk para pemakan manusia. Seorang ahli dewa sejati setengah langkah telah bersentuhan dengan alam dewa sejati yang tak terkalahkan, dan dapat dengan mudah mengalahkan pembangkit tenaga listrik tipe 9 puncak. Namun, ahli seperti itu benar-benar bisa jatuh ke tangan Yue Zong, sungguh mengejutkan. Banyak ahli tipe 9 dari ras pemakan manusia dengan cepat mundur, tidak mau terlibat lebih jauh dengan Yue Zong. Mereka tidak takut, tetapi tidak bodoh. Kuat, laju pertumbuhannya, benar-benar terlalu mengejutkan. Untungnya kita tidak mencoba sesuatu yang aneh, jika tidak, dia akan menjadi lawan yang menakutkan. Di antara ras manusia, Bulai dipenuhi dengan keterkejutan ketika dia memperluas persepsinya saat melawan seorang ahli ras iblis. Yue Hua juga dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap Yue Zong, tidak dapat dipercaya, dia hanya seorang ahli tipe 9 tingkat tinggi, namun, dia dapat mengalahkan seorang ahli dewa sejati setengah langkah. Kekuatannya mengerikan, para ahli manusia lainnya juga menatap Yue Zong dengan keterkejutan yang sama. Tepat pada saat itu, sebuah lubang terbuka di langit, dan keluarlah cahaya transportasi. Ini adalah susunan teleportasi ke tingkat 3. Melihat cahaya yang tiba-tiba muncul, semua orang berpikir demikian. Pada saat itu, semua orang menyalurkan semua kemampuan mereka dan menyerbu langsung ke arah cahaya itu. Semua orang yang hadir tahu bahwa siapa yang bangun pagi akan mendapat untung, mereka yang mencapai tingkat yang lebih tinggi lebih cepat akan memperoleh lebih banyak keuntungan. Tidak ada yang mau tinggal di sini dan bertarung dengan nyawa mereka. Terutama bagi para ahli iblis. Saat mereka melihat lingkaran cahaya itu, mereka kehilangan keinginan untuk bertarung dan segera menyerbu ke pintu keluar. Para iblis memprioritaskan pertahanan diri dan keuntungan mereka sendiri. Agar menjadi lebih kuat, mereka rela membunuh segalanya. Sekarang karena ada kesempatan untuk menjadi lebih kuat, mereka tidak akan melepaskannya. Setelah kehilangan dukungan dari klan iblis, para pemakan manusia juga dengan cepat terbang keluar dari wilayah itu, melarikan diri ke tempat lain. Dengan perginya para iblis dan pemakan manusia tidak punya alasan untuk tinggal lebih lama lagi, karena mereka bergegas menuju ke tingkat 3 juga. Yue Zong juga telah melepaskan sepasang sayap emas saat dia melihat lingkaran cahaya,
melesat langsung ke tingkat ketiga. Ketika dia memasuki tingkat ketiga, yang menyambutnya adalah tanah tandus, tanahnya berwarna merah tua, dan ada banyak semak rendah yang berkumpul rapat. Di atasnya, ada banyak inti tipe 9 yang berharga. Inti tipe 9 ini hanya dapat diperoleh dengan membunuh para ahli tipe 9, dengan demikian, masing-masing sangat berharga, sumber daya yang luar biasa untuk evolusi dan energi. Di luar, setiap inti memiliki harga yang sangat tinggi dan sulit diperoleh. Bahkan para ahli dewa sejati setengah langkah tidak akan memiliki banyak. Namun, sekarang di tingkat ketiga, mereka benar-benar ada di mana-mana. Melihat inti-inti itu, semua orang jatuh ke dalam kegilaan karena keserakahan mereka lagi dan berjuang untuk mendapatkan inti-inti itu. Yue Zong segera membekukan sejumlah telapak energi, menyapu banyak inti. Baginya, inti tipe 9 ini sangat berguna, baik itu armor pertempuran emasnya atau kapal perang Radiant. Untuk menunjukkan kekuatannya, dia akan membutuhkan sejumlah besar inti seperti itu. Lebih jauh lagi, jika dia dapat mengangkut sejumlah besar dari mereka kembali ke bumi, Kaisar Meh Zhu Yuanting dapat menghasilkan fighter Meh yang lebih kuat di atas alam tipe 9 awal. Saat dia terus meraih nuklei, dia dengan cepat menuju bagian tengah tingkat ketiga, berniat menjadi yang pertama mencapai tingkat keempat. Ada banyak yang memiliki pemikiran serupa, saat mereka melambung menuju lokasi pusat tingkat ketiga. Setelah sekitar beberapa ribu li, tiba-tiba, tanah merah gelap terbelah, saat banyak kerangka yang tulangnya semuanya emas, dan memegang sabit besar merangkak naik dari bawah tanah. Kerangka emas ini memiliki api yang menyala di mata mereka, memancarkan aura yang mengerikan dan dingin dari tubuh mereka, dan segera menyerang Yue Zong dan yang lainnya saat mereka meninggalkan tanah. Yue Zong melesat maju dan meninju. Kerangka emas, menyebabkannya hancur berkeping-keping. Saat kerangka emas tipe 9 hancur, api jiwa gelap di dalamnya juga dihancurkan oleh Yue Zong. Setelah membunuh kerangka emas tipe 9 itu, Yue Zong tidak berhasil mendapatkan kekuatan hidup apapun, jelas bahwa mereka bukanlah makhluk hidup. Meskipun mereka dapat disingkirkan oleh Yue Zong dalam satu pukulan dan tampak lemah, mereka tetaplah makhluk tipe 9 yang kuat yang memancarkan aura yang mengerikan. Mereka terus menebas dengan sabit mereka, mengiris berbagai ahli dari berbagai ras di tengah teriakan kesengsaraan. Lebih banyak kerangka emas muncul, saling beradu dengan para ahli, saat segala macam teknik dan harta karun muncul, dilemparkan ke mayat hidup. Ada fluktuasi energi yang besar di sana. Itu pasti harta karun kelas emas. Saat para kerangka emas terus merangkak keluar, ada fluktuasi energi yang kuat di kejauhan. Semua pembangkit tenaga listrik tipe 9 merasakannya pada saat yang sama. Itu milikku. Saat Yue Zong merasakan gelombang energi itu, jantungnya berdebar kencang dan sayap emasnya melebar, saat inti tipe 9 di baju perang emasnya terpancar. Dia terbang ke arah itu dengan sinar emas yang membuntuti di belakangnya. Di dalam menara Babel, ruang angkasa sangat stabil. Bahkan dengan berbagai pembangkit tenaga listrik tipe 9 yang hadir, mereka tidak dapat merobek-robekan spasial untuk berteleportasi, oleh karena itu mereka hanya bisa terbang. Hanya mereka yang telah memahami hukum spasial sampai batas tertentu yang dapat menggunakan kekuatannya untuk bepergian. Namun, mereka tetap tidak akan dapat melewati dinding menara. Para kerangka emas mengalir keluar tanpa henti, menerkam ke arah Yue Zong dalam upaya untuk mencegahnya melangkah lebih jauh. Namun, begitu mereka muncul, dia akan menghancurkan mereka dengan satu tinju. Setelah belasan dari mereka hancur, yang lainnya tidak mendekat, sebaliknya, mereka membuka mulut untuk memuntahkan beberapa rantai neter, yang berisi hukum mayat hidup. Selama seseorang mampu mengunci Yue Zong, yang lainnya akan dapat menyegelnya dengan segera. Bahkan seorang ahli dewa sejati setengah langkah akan disegel dan diseret melalui tanah saat berhadapan dengan rantai neter ini. Padamkan, dengan kilatan dingin di matanya, Yue Zong menyalurkan dao api, menyebabkan banyak naga api bertemu dengan rantai neter sebagai balasan, menghancurkannya. Dia kemudian mengambil kesempatan untuk menyerang ke depan dengan panik. Melihat bagaimana Yue Zong menerobos barikade, para ahli di belakang semuanya memasang ekspresi jelek. Jika Yue Zong berhasil mencapai harta karun itu sebelum mereka, maka tidak akan ada yang tersisa. Seorang ahli yang memiliki wawasan mendalam tentang hukum spasial menggertakkan giginya dan melambaikan tangannya. Dia membuat lubang di angkasa dan menerobos masuk, dalam upaya untuk muncul di depan Yue Zong. Di tengah-tengah kerangka emas itu,
seorang prajurit kerangka tertentu menebas kekosongan dengan sabitnya. Ah! Setelah teriakan kesedihan, ahli tipe 9 itu muncul kembali, namun, tubuhnya telah teriris menjadi dua. Dia kemudian hancur karena kekuatan bawah tanah yang aneh dan menjadi tumpukan darah dan daging. Melihat keadaan yang menyedihkan itu, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka, tidak lagi berani menggunakan air mata spasial untuk bepergian. Sialan, seorang pembangkit tenaga listrik dewa sejati setengah langkah yang telah bersembunyi di antara manusia melambaikan tangannya dan memanggil kereta emas sepanjang 100 meter, yang tertanam dengan inti yang tak terhitung jumlahnya. Pembangkit tenaga listrik itu melangkah ke kereta emas dan mendesak harta karunnya untuk mengejar Yue Zong. Mengeluarkan uap panas, kereta emas itu melesat maju dengan kecepatan yang mengerikan. Memancarkan aura yang kuat saat menghantam banyak kerangka emas yang mencoba menyerang sang ahli. Saat kereta itu menghantam ke depan, banyak kerangka emas tipe 9 hancur berkeping-keping, dengan api jiwa mereka juga menghilang. Serangan kerangka-kerangka itu dipukul mundur, tidak menyebabkan satu goresan pun pada kereta emas itu. Ketika dewa sejati setengah langkah ini mengeluarkan kartu trufnya, yang lainnya yang memiliki harta karun kelas emas tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan mengeluarkan harta karun mereka sendiri, mengejar Yue Zong dengan sekuat tenaga. Karena semua ahli sekarang mengerahkan seluruh kekuatan mereka, kerangka emas tipe 9 yang mencoba menghalangi mereka terlempar, tubuh mereka hancur menjadi tumpukan tulang. Yue Zong terus menyerbu ke depan sebelum tahta kristal biru setinggi lebih dari 100 meter muncul di matanya. Di atasnya, ada raksasa besar, yang matanya tertutup rapat, dan tubuhnya terbungkus banyak rantai emas. Mengambang di depan raksasa itu, ada 6 sayap putih bersih, perisai emas yang memiliki banyak inti tipe 9 yang tertanam, bilah yang sangat gelap, kotak emas, serta benih emas. Kelima harta karun itu membentuk segel misterius, mengambang di udara saat mereka memancarkan aura, memberi daya pada rantai yang menyegel raksasa itu. Raksasa itu tampak mati, tanpa napas, dan tidak ada fluktuasi energi juga. Sepertinya itu segel. Begitu aku mengambil barang-barang ini, segelnya akan rusak. Apa yang harus kulakukan? Yue Zong menyapu pandangannya, dan dengan pikiran, dia bisa dengan cepat menebak penggunaan harta karun emas itu. Namun, dia tidak ragu untuk mengulurkan tangan dan mengambil barang bersayap 6 itu. Kecepatan adalah tujuan Yue Zong, dengan kecepatan yang cukup, ia bisa memperoleh lebih banyak keuntungan. Saat tangannya menyentuh sayap putih bersih itu, segelnya pecah, dan 4 benda yang tersisa melesat ke kejauhan Yu Zong terkejut dan bergegas untuk meraihnya, saat 4 telapak energi muncul dan mencengkeram 4 harta karun yang melarikan diri. Di kejauhan, ada seorang ahli dengan sepasang sayap emas dan kepala elang. Matanya bersinar dan segera menyiapkan busurnya untuk membidik Yue Zong. Ada serangan energi yang intens berkumpul di kepala busur, seolah-olah itu bisa menembus apapun di dunia. Saat berikutnya, dia melepaskan baut energi seperti matahari yang melesat ke arah Yue Zong. Ada rasa bahaya yang luar biasa yang membuncah dalam pikiran Yue Zong. Dia tidak punya cara untuk menangani 4 harta karun yang melarikan diri itu lagi, saat dia melepaskannya, dan memutar tubuhnya sambil mendesak battle armor untuk membentuk pertahanannya. Panah emas yang cerah menghantam perisai Yue Zong, menembusnya dan menyerang baju besi Yue Zong seperti meteor. Dalam sekejap, battle armor Yue Zong memancarkan fluktuasi energi yang kuat untuk memblokir panah emas. Namun, anak panah emas itu dirancang untuk menusuk dan menembus, dan membawa kekuatan yang mengerikan saat menembus baju zirah dan menghantam jantung Yue Zong, menjepitnya ke singgasana. Baju zirah pertempuran bercahaya itu hebat, bahkan mampu menghalangi serangan dewa sejati setengah langkah. Namun, baju zirah itu sebenarnya tidak mampu bertahan melawan anak panah emas itu, semata-mata karena itu adalah harta karun kelas yang sama. Jadi, itu telah gagal. Prajurit berkepala elang itu menggeram ke sekeliling dengan dominasi dan kekejaman. Manusia rendahan, harta karun kelas emas bukanlah sesuatu yang bisa kalian sentuh, dasar sampah tak berharga. Hanya pemimpin ras elang emas, Delsas, yang merupakan pemilik sebenarnya dari harta karun ini. Siapapun yang berani menyentuhnya, aku akan membunuhnya. Melihat bagaimana Yue Zong, yang mampu mengalahkan dewa sejati setengah langkah, terjepit di singgasana kristal biru. Semua orang terkejut, mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian. Delsas adalah dewa sejati setengah langkah dan ditambah dengan busur pertempuran kelas emasnya,
ia mampu membantai dewa sejati setengah langkah lainnya dalam sekejap. Tepat saat para ahli lainnya melangkah mundur sedikit, kereta emas berhasil menghantam benih emas, dan sebuah tangan besar terbentuk dan mencengkeramnya. Naga emas lain muncul dari langit, merentangkan cakarnya yang kuat untuk mencengkeram bilah hitam pekat yang tampak mematikan itu. Sebuah tangan emas sepanjang lebih dari 100 meter melesat keluar dari tanah, mencengkeram kotak itu. Banyak rantai turun dari langit, melingkari perisai emas, menariknya ke atas. Delsas dari ras elang emas mungkin memiliki kekuatan tempur yang kuat, dan karakter yang bahkan dapat meneror 5 penguasa surgawi dari dunia Dewa Agung. Namun, di dalam Menara Babel ini, ada banyak ahli lain yang tidak takut padanya. Delsas melihat banyak tangan energi itu, dan tatapannya menjadi dingin, saat dia melepaskan 5 anak panah ke arah para ahli tersebut. Delsas, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau tak terkalahkan? Dengan mendengus dingin itu, sejumlah ahli yang kuat semuanya bertindak dan menghancurkan anak panah itu hingga berkeping-keping. Busur pertempuran emas harus menyamai anak panah pertempuran emas untuk mencabik apapun, tanpa ada yang mampu menghentikannya. Sedangkan untuk anak panah energi, meskipun cukup untuk menghadapi beberapa ahli alam tipe 9 awal, mereka tidak dapat melukai dewa sejati setengah langkah. 4 sinar energi dihancurkan oleh dewa sejati setengah langkah, sementara sinar kelima menghantam iblis tipe 9, menyebabkan iblis yang meraih sayap putih itu terbunuh seketika. Setelah membunuh iblis tipe 9 itu, Delsas mendengus dingin, menepuk-nepuk sayapnya dan dia melesat ke arah posisi Yue Zong. Dia telah melakukan gerakan itu untuk mengekspresikan dominasinya dan mengklaim sayap putih di tangan Yue Zong. Melihat ini, mereka yang memiliki rencana pada sayap itu tidak punya pilihan selain mundur. Tepat saat Delsas berada sekitar 500 meter dari Yue Zong yang telah terkulai, tampak seolah-olah dia telah meninggal, dia tiba-tiba membuka matanya, dan tatapannya menatap tajam ke arah Delsas, tembakan meriam bercahaya. Pada saat ini, kapal perang bercahaya, yang telah mengikuti Yue Zong sambil bersembunyi di kehampaan, bersinar terang, dan sejumlah inti tipe 9 pecah, berubah menjadi energi. Lebih dari 200 pecah, dan energinya diserap oleh meriam. Saat berikutnya, ada robekan spasial besar yang muncul di depan Yue Zong, saat meriam yang telah menyerap lebih dari 200 inti tipe 9 menembakkan sinar biru ke arah Delsas. Ada tingkatan untuk harta karun kelas emas juga. Kapal perang bercahaya adalah alat yang bahkan mampu menantang dewa. Di antara harta karun kelas emas, itu dianggap sebagai salah satu yang teratas. Dengan inti tipe 9 yang cukup, seorang ahli dewa sejati juga bisa ditembak mati. Setelah menyerap 200 inti, kekuatan kapal perang bercahaya berada di puncaknya. Itu mampu melukai, jika tidak membunuh, seorang dewa sejati yang kuat. Dihadapkan dengan sinar biru yang menghancurkan itu, ada ekspresi putus asa di wajah Delsas saat dia melihat apa yang datang, berteriak, "Tidak." Pada saat itu, sejumlah perisai emas muncul di depannya, 81 perisai saling memberi makan, bergabung untuk membentuk susunan yang sangat besar. 81. Perisai ini dapat terhubung satu sama lain untuk melipat gandakan kekuatan mereka, menyerap serangan yang masuk. Bahkan jika 10 dewa sejati setengah langkah menyerangnya secara bersamaan, itu bisa bertahan selama 5 menit. Sinar biru menghantam perisai, dengan mudah menembusnya dan menyelimuti seluruh tubuh Delsas. Kekuatannya tidak berkurang saat terus melewati Delsas, meluas. Untuk beberapa jarak di belakang, memusnahkan 3 ahli ras iblis tipe 9 lainnya. Ketika sinar biru itu menyebar, hanya ada busur emas, 8 anak panah emas, serta inti tipe 9 yang mengambang di udara. Setelah mencapai tahap tipe 9, sebagian besar bentuk kehidupan akan membekukan nukleus tipe 9 di kepala mereka, yang berisi semua kekuatan dan energi mereka. Di antara 800 dunia, kondensasi nukleus adalah salah satu jalur evolusi utama, hanya beberapa kasus atau varian khusus yang tidak memerlukannya. Bahkan bagi manusia, setelah mencapai alam tipe 9, mereka akan memiliki nukleus seperti Yue Zong. Tentu saja, perbedaannya adalah kualitas nukleus mereka tidak dapat dibandingkan dengan nukleus Dewa Iblis milik Yue Zong. Di langit, nukleus tipe 9 milik Delsas bersinar, saat ia terbang ke lengannya yang tersisa, dan otot-ototnya mulai tumbuh kembali dengan cepat. "Kau masih ingin hidup, kau meremehkanku?" "Ya, Delsas, tahun depan saat ini akan menjadi peringatan kematianmu."
Mata Yuezong menjadi dingin saat ia mencabut anak panah emas di dada kanannya, menyebabkan darah emas berceceran. Dengan sekejap, ia muncul di depan busur emas dan meraihnya. Dengan menyalurkan api Dewa Iblis emasnya, dia menyelimuti sisa-sisa Delsas. Dia ingin Delsas terbakar, baik secara fisik maupun mental. Tidak, jangan bunuh aku. Aku tidak ingin mati. Aku telah menderita selama lebih dari 10.000 tahun hanya untuk mencapai titik ini. Aku tidak ingin mati. Tidak, lepaskan aku, manusia. Kumohon, aku bersedia memberikan semua yang kumiliki kepadamu, sebagai ganti nyawa dan kebebasanku. Di duniaku, aku memiliki 500 juta manusia. Aku dapat menyerahkan mereka kepadamu. Jangan bunuh aku tidak ingin mati. Di atas busur, sisa-sisa tubuh Delsas menggeliat, saat berubah menjadi versi miniatur dirinya yang berteriak dan memohon belas kasihan. Dia telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, pertemuan yang ajaib dan kebetulan, bersama dengan kultivasinya yang sulit, sebelum mencapai alam ini, menguasai dunia. Dia belum cukup menikmati dirinya sendiri. Saat kau bertindak untuk membunuhku, kau ditakdirkan untuk jatuh di sini. Mati. Yuezong tidak menyerah, tatapannya dingin saat ia mendorong apinya. Ah, sakit, sakit. Aku mengutukmu manusia. Kau tidak akan mendapatkan akhir yang baik, dan kau akan menderita di neraka selamanya. Ah, Delsas terus berteriak di dalam api, tubuh mungilnya terbakar sebelum sisa tubuhnya berubah menjadi asap. Sayangnya, karena ia telah memahami beberapa hukum tentang keabadian, bahkan api Dewa Iblis Yuezong tidak dapat membakarnya sepenuhnya. Seorang ahli dewa sejati setengah langkah dapat dengan mudah menjadi ahli puncak dari ras manapun dan menekan banyak dunia. Salah satu dari banyak kemampuan yang mereka miliki, yang menempatkan mereka di atas pembangkit tenaga listrik tipe 9 biasa adalah vitalitas mereka. Bahkan jika mereka diratakan menjadi pasta daging, selama masih ada sesuatu, mereka dapat dengan mudah meregenerasi seluruh tubuh. Kemampuan bertahan hidup yang mengerikan seperti itu berarti bahwa sebagian besar dewa sejati setengah langkah tidak mungkin dibunuh. Karena itulah, sebagian besar faksi tidak akan berani memprovokasi faksi yang memiliki ahli seperti itu. Api Dewa Iblis Yuezong sangat dahsyat, tetapi untuk membunuh dewa sejati setengah langkah, dia masih perlu menghabiskan waktu. Jeffrey menatap Yuezong dengan tatapan dingin, dan berteriak, bunuh dia. Kita tidak bisa membiarkan dia mendapatkan busur emas. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini dengan penguburan. Manusia ini terlalu berbahaya. Kita harus membunuhnya. Kita jelas tidak bisa membiarkannya terus tumbuh. Petik 2. Petik 2. Fisik ras iblis kuat, oleh karena itu, kualitas keseluruhan para ahli. Ras iblis berada di atas ras manusia. Kali ini, dari para ahli puncak di antara ras iblis, ada 8 penguasa kelas iblis sejati setengah langkah. Kedelapan penguasa iblis itu menatap Yuezong, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Sebelumnya, kapal perang bercahaya milik Yuezong telah menembakkan sinar kuat yang bahkan tidak dapat ditahan oleh dewa sejati setengah langkah. Jika dia dibiarkan tumbuh, mereka semua pasti akan dibantai. Sebenarnya, sebagian besar dari mereka telah memendam niat membunuh terhadap Yuezong sejak level 2. Manusia rendahan, lepaskan kemuliaan di tanganmu. Setelah raungan marah, bumi terbelah, saat ki iblis melonjak, membentuk tangan iblis besar yang mencengkeram Yuezong. Yuezong mengerutkan kening dan siluetnya melintas. Dengan busur emas di satu tangan kanannya diselimuti cahaya keemasan saat menghantam tangan iblis besar itu, menyebabkannya menghilang. Ketika Delsas melihat ini, ada ekspresi gembira di matanya, saat dia berteriak dengan panik, selamatkan aku. Selama kau menyelamatkanku, aku akan memberimu keuntungan. Yuezong baru saja menghancurkan tangan iblis yang besar itu, ketika tiba-tiba, sebuah siluet yang tersembunyi dalam bayangan di belakangnya mengeluarkan belati transparan. Ahli yang mencoba menyelinap ke Yuezong adalah penguasa iblis bayangan. Dia adalah dewa sejati setengah langkah, dengan senjata kelas emas pedang bayangan gelap di tangannya. Selain perisai kelas emas, tidak ada yang bisa menahan bilah-bilah itu. Selain itu, mereka memiliki sifat tambahan untuk meracuni jiwa, jadi, bahkan jika seorang prajurit dewa sejati tertusuk olehnya, jiwa mereka yang tidak bisa dihancurkan akan tetap terpengaruh, terkikis sampai mati. Fisik Dewa Iblis Yuezong saat ini diselimuti oleh lapisan domain iblis. Saat dia merasakan penguasa iblis bayangan muncul,
dia telah menyalurkan domainnya, yang memungkinkannya untuk menghadapi perubahan yang tiba-tiba. Dengan persepsi domain iblis, seolah-olah Yue Zong memiliki 1000 mata, dan dapat menangkap setiap gerakan penguasa iblis bayangan dengan jelas. Enyahlah, tubuh Yue Zong berputar aneh, menghantamkan tinjunya ke penguasa iblis bayangan. Kekuatan yang mengerikan meledak, menyebabkan lubang besar berdarah di tubuh iblis, saat darah segar mengalir. Terluka parah, penguasa iblis bayangan berbalik, dan melompat ke arah bayangan ahli iblis lainnya, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. 9 tebasan iblis langit. Tepat saat Yue Zong hendak mengejar penguasa iblis bayangan, terdengar raungan keras dari langit, dan penguasa iblis jahat berkepala banteng, yang memegang kapak perang iblis hitam pekat, turun dari langit, menebas ke arah Yue Zong. Ini adalah salah satu jurus terkuat dari ras iblis jahat kepala banteng, yang terdiri dari 9 tebasan seketika, dan masing-masing menambah kekuatannya secara eksponensial. Hukum di dalamnya juga akan menjadi lebih kuat berlipat ganda setiap kali, dan pada akhirnya, ketika semua 9 tebasan menjadi satu, bahkan dewa sejati setengah langkah pun bisa terbunuh. Itu adalah kekuatan yang mengerikan, karena energi di sekelilingnya berkumpul padanya, membentuk bayangan kapak besar, membelah ke arah Yue Zong. Penekanan itu sudah menyebabkan kulit Yue Zong geli. Masing-masing dari 8 Raja Iblis ini memiliki kemampuan yang menantang surga, bahkan Raja Iblis Sutra Jeferi, mereka bukanlah karakter yang sederhana. Menghadapi tebasan itu, Yue Zong hanya bisa menyerah mengejar Raja Iblis bayangan, matanya menyipit. Dia kemudian mencabut busur pertempuran emas dan 1 anak panah emas, menghadap Raja Iblis jahat kepala banteng dan menembakkannya. Sebuah anak panah kuat yang bermandikan cahaya suci keemasan melesat menembus langit, menghantam kapak besar di langit setelah menembus bayangan kapak yang sangat besar, menyebabkan ledakan yang mengerikan. Dengan suara ledakan keras, anak panah itu terlempar ke arah Yue Zong. Penguasa iblis kepala banteng juga terlempar mundur selusin li, bersama dengan kapak perang iblisnya yang besar. Kapak perang kelas emas ini adalah harta karunnya, dan dia tidak akan pernah melepaskannya, jika tidak, dia tidak akan terlempar seperti ini. Tepat saat penguasa iblis jahat kepala banteng terlempar, sutra iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari kedua sisi ke arah Yue Zong. Yue Zong melambaikan tangannya, saat api dewa iblis di sekitarnya meledak, mendarat di sutra dan membakarnya. Keke, adik manusia kecil, apakah menurutmu aku cantik? Pada saat ini, suara yang sangat memikat, yang dapat menggoyahkan pikiran yang paling tangguh sekalipun, bergema di samping Yue Zong. Di bawah suara yang memesona itu, Yue Zong tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke arahnya, hanya untuk melihat seorang wanita yang sangat cantik, yang memiliki 1 tanduk di dahinya, rambutnya panjang, lebat, dan hitam. Kulitnya sangat putih, seperti batu giok, dan fitur-fiturnya sangat indah, ditambah dengan tubuhnya yang sangat memukau, itu benar-benar sebuah tontonan. Dia tersenyum ke arah Yue Zong dengan nakal. Keindahan yang luar biasa ini adalah Tuan Iblis yang menawan, dia memiliki kemampuan bawaan untuk memikat dan menarik, memberikan seseorang perasaan yang menyenangkan. Selain itu, teknik iblis menawannya telah mencapai tingkat yang tinggi. Dengan 1 tatapan, dia dapat menjerat banyak ahli tipe 9 agar bersedia mati untuknya. Bahkan beberapa ahli dewa sejati setengah langkah tidak dapat menolaknya. Di antara 8 Tuan Iblis yang menawan ini memiliki kekuatan tempur terendah, tetapi dukungannya sangat berharga. 4 dari Tuan Iblis adalah pengagumnya dan tergila-gila padanya. Dia tersenyum pada Yue Zong, seolah-olah dia adalah peri abadi yang turun ke bumi. Bahkan keadaan pikiran Yue Zong sedikit terpengaruh. Sial, Yue Zong, bagaimanapun juga, adalah seseorang dengan tekad yang kuat dan hati yang teguh. Namun, pesona dari Raja Iblis ini mampu membuatnya tertegun sejenak, dan pada saat dia terbangun, dia bisa merasakan suara ruang hampa yang pecah di sampingnya. Dia segera melayangkan tinjunya ke sisi kanan. Karena reaksinya yang tergesa-gesa, orang yang mencoba menyelinap ke arahnya berbalik dengan ringan, menendang kepala Yue Zong. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan dari penyerang itu menembus Golden Battle Armor, langsung mengarah ke Yue Zong. Pada saat itu, Yue Zong bisa merasakan bahwa penyerang itu adalah salah satu dari 8 Raja Iblis Tempur. Dia memiliki ekor yang panjang, dengan duri yang tak terhitung jumlahnya, dan tubuhnya ditutupi sisik hitam, sementara kepalanya tampak seperti kanguru.
Raja Iblis Tempur segera berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang balik langsung ke Yue Zong, menyerangnya dengan pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun juga, dia adalah petarung jarak dekat teratas dari 8 Raja Iblis. Pengalaman bertarungnya sangat kaya, dan potensinya bahkan lebih tinggi dari Yue Zong. Saat kedua belah pihak saling berhadapan, Yue Zong dibanjiri oleh pukulannya. Pukulannya sangat ganas, dan dalam hitungan detik, Yue Zong telah diserang beberapa ratus kali. Jika bukan karena pertahanan Gold Battle Armor, Yue Zong pasti sudah diledakkan oleh Combat Devil Lord. Kekuatan Combat Devil Lord sangat kuat dan dapat melihat bahwa tidak mungkin untuk membunuh Yue Zong dengan Gold Battle Armor, oleh karena itu, ia memfokuskan pukulannya untuk mengganggu titik kritis Yue Zong, mencegahnya mengerahkan kekuatan atau melawan, memaksanya untuk mundur. Kedelapan penguasa iblis semuanya adalah petarung berpengalaman, dan meskipun mereka jarang bergandengan tangan, mereka jelas tentang kekuatan dan kelemahan mereka. Peran penguasa iblis tempur adalah untuk menahan Yue Zong, mengganggu ritmenya, sambil memberikan kesempatan bagi yang lain untuk membunuh Yue Zong dengan harta karun kelas emas mereka. Diganggu oleh Yue Zong selama hampir sedetik, ada rasa krisis yang kuat dalam pikiran Yue Zong, dan dia bergegas memutar tubuhnya ke samping. Tinju penguasa iblis tempur menghantam Yue Zong, memotong ritme dan jalur mundurnya. Penguasa iblis pedang, yang tubuhnya ditutupi oleh bilah tajam, dan sepasang sayap bilah di punggungnya, muncul seperti kilatan di depan Yue Zong. Menyalurkan hukum bilahnya, dia mulai menebas Yue Zong, mengiris armor emas, dan ke dalam tubuhnya, mematahkan beberapa tulangnya saat darah emas berceceran keluar. Delsas, sang elang emas, yang melihat bagaimana Yue Zong dikepung, wajahnya berseri-seri karena Schadenfreude, sambil tertawa terbahak-bahak, bagus. Bagus, bunuh dia, bekerja keraslah dan bunuh manusia sialan itu. Haha, haha, dengan kekuatan gabungan dari 8 Raja Iblis, bahkan seseorang seperti Yue Zong akan dipukuli tanpa ampun. Para ahli lainnya juga bertarung di antara mereka sendiri untuk memperebutkan 4 harta karun kelas emas, dan seluruh wilayah diguncang oleh fluktuasi kekuatan yang hebat. Gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya menghantam raksasa aneh di atas tahta itu. Saat gelombang kejut terus menghantam tubuh raksasa itu, mereka diserap secara misterius. Tiba-tiba, raksasa itu membuka matanya dan mengulurkan tangan untuk menangkap naga Wim tipe 9. Naga Wim tipe 9 terkejut dan membuka rahangnya dengan tergesa-gesa untuk menembakkan napas naga ke raksasa itu. Napas naga itu mengandung hukum korosi, dan bahkan ahli dewa sejati setengah langkah tidak akan mau membiarkan napas itu bersentuhan. Raksasa di atas tahta itu bahkan tidak menghindar, saat dia membiarkan napas itu menyentuh tubuhnya, mengeluarkan suara mendesis, dan sebagian tubuhnya mulai membusuk. Dia kemudian menggunakan kedua tangannya untuk mencabik naga Wim tipe 9 dengan keras, saat darah emas berceceran di mana-mana. Naga Wim tipe 9 menjerit kesakitan. Di tengah lolongannya, raksasa itu memasukkan kedua ujung naga Wim tipe 9 ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan ganas. Dalam waktu kurang dari 2 napas, dia telah melahap binatang buas tipe 9. Setelah itu, dia tampaknya telah memulihkan sebagian kekuatannya, dan dengan kilatan ganas di matanya, dia melihat banyak ahli yang saling beradu di langit di atasnya. Melambaikan tangannya, dia mengirim rantai emas di sekitarnya meledak. Dalam sekejap, 20 rantai emas menembus 20 ahli tipe 9 yang sedang bertarung, menembus tubuh mereka. Tolong, selamatkan aku. Petik 2 petik 2. Para ahli tipe 9 yang tubuhnya tertusuk memiliki ekspresi kaget saat mereka meraung kesakitan dan ketakutan. Tubuh mereka mulai layu, seolah-olah nyawa mereka sedang dihisap sebelum akhirnya berubah menjadi mayat kurus kering yang jatuh dari langit. Melihat pemandangan yang mengerikan ini, semua orang yang telah membantai dengan gila-gilaan menjadi sadar dan berhamburan, menatap raksasa emas di atas takhta dengan ketakutan dan kewaspadaan. 8 Raja Iblis yang berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Yue Zong juga berhenti, berdiri jauh, memperhatikan raksasa emas dengan gentar. Mereka dapat merasakan teror yang mampu dilakukan monster ini. Di atas kursi, raksasa itu menatap semua orang dengan dingin, dengan tatapan menghina dan sombong. Akhirnya aku terbangun dari tidurku. Apakah kalian semua penantang baru Menara Babel? Aku adalah penjaga tingkat ketiga, Dewa Raksasa Emas Amano. Di sini, setengah dari kalian harus mati, sebelum aku membuka tingkat keempat untuk kalian. Selain itu,
Hanya mereka yang telah membunuh yang akan diizinkan pergi. Sisanya akan berubah menjadi mayat dan menyuburkan tanah di sini. Ada kilatan licik di matanya saat dia berbicara dengan dingin. Semakin banyak kau membunuh, semakin kuat posisimu di level keempat. Orang yang paling banyak membunuh akan menjadi yang pertama memasuki level keempat. Yang tertinggi berikutnya akan menjadi yang kedua, dan seterusnya. Biarkan pembantaian dimulai. Hibur aku, semut. Mendengar kata-kata itu, para ahli semuanya terkejut saat mereka mundur beberapa langkah. Hanya mereka yang tetap diam dan berada paling jauh dari medan perang yang sekarang benar-benar takut. Mereka adalah makhluk terendah dan akan menjadi mangsa bagi makhluk yang lebih kuat. Setelah hampir sedetik, seorang ahli merak dewa sejati setengah langkah membuka ekornya dan menembakkan banyak sinar emas ke para ahli tipe 7 dan 8. Di bawah ledakan sinar emas itu, banyak ahli tipe 7 dan 8 menguap. Merak terus memburu para ahli tingkat rendah. Begitu mereka semua musnah, maka sisa pembangkit tenaga tipe 9 tidak punya pilihan selain bertarung di antara mereka sendiri. Begitu Merak bertindak, para ahli dewa sejati setengah langkah lainnya tidak bisa lagi menunggu, karena mereka bergegas bertindak melawan para ahli tingkat rendah. Tidak seorang pun tahu harta apa yang ada di tingkat keempat, namun, menjadi yang pertama masuk pasti akan mendapatkan manfaat paling banyak. Ini adalah pemahaman umum. Bahkan 8 Raja Iblis yang ingin membunuh Yue Zong berpisah, menggunakan kemampuan mereka untuk membantai para ahli tingkat rendah di sekitar mereka. Di bawah daya tarik menjadi ahli dewa sejati, 8 Raja Iblis tidak lagi memiliki niat untuk mengganggu Yue Zong. Selama mereka bisa menjadi dewa sejati, mereka dapat dengan mudah menamparkan Yue Zong sampai mati. Dalam rentang waktu yang singkat itu, lonjakan kekuatan di seluruh wilayah telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Ketika para ahli yang tak terhitung jumlahnya saling membantai, bahkan mereka yang telah mencoba bertindak seperti babi untuk memakan harimau, dan menjauh dari medan perang, semuanya pasti tertarik ke dalam pembantaian itu. Setiap detik, ada banyak ahli tipe 9 yang jatuh dari langit, darah mereka mewarnai tanah menjadi merah. Di tengah pembantaian gila itu, banyak ahli dewa sejati setengah langkah terluka parah, tubuh mereka hancur. Lagi pula, di bawah serangan yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung prinsip dan hukum, mereka yang tidak memiliki baju besi kelas emas tidak dapat bertahan. Namun, ahli dewa sejati setengah langkah sulit dibunuh, dan bahkan jika tubuh mereka hancur, mereka dapat beregenerasi dengan cepat. Pembantaian itu menjadi lebih intens karena keserakahan yang luar biasa di hati setiap orang, mata mereka dipenuhi dengan kekerasan dan niat membunuh. Tidak seorang pun menyadari bahwa di tengah pembantaian itu, sejumlah rantai emas menggeliat di bawah tanah, menusuk tubuh tipe 9 yang hancur itu, dan menyerap kekuatan hidup mereka. Saat jumlah penyerapan meningkat, mata dewa raksasa emas Amano yang tegas dan pendiam tampak semakin cerah. Yue Zong sangat jelas bahwa dia sedikit tertinggal, dengan demikian, menjadi orang pertama yang memasuki level keempat agak mustahil. Dia tidak ikut serta dalam pembantaian gila-gilaan itu, sebaliknya, dia mengamati raksasa yang menyebut dirinya Dewa Raksasa Emas Amano. Dia belum melihat ahli dewa sejati yang hidup. Setelah Yue Zong membunuh beberapa ahli tipe 9, dia terbang ke satu sisi dan menatap Amano dengan tatapan ragu, Dewa Raksasa Emas. Ahli dewa sejati, tidak benar, dia tidak memancarkan tekanan seperti yang seharusnya dipancarkan oleh seorang pejuang dewa sejati. Namun, dia jelas jauh lebih kuat daripada ahli dewa sejati setengah langkah. Biasa, monster apa ini? Tiba-tiba, seekor kadal naga iblis tipe 9 yang berlumuran darah, yang matanya merah, terbang ke arah Yue Zong. Yue Zong menamparkan dengan santai, dan tubuhnya hancur berkeping-keping, sementara nukleusnya melesat ke arah Yue Zong. Ketika mayat yang terpotong-potong itu jatuh ke tanah, sebuah rantai emas menusuk ke bagian-bagiannya dan dengan cepat menghisapnya hingga kering. Mata Yue Zong membelalak kaget, tidak bagus, orang itu berbohong. Ada banyak ahli dunia dalam level ketiga ini, meskipun banyak yang telah dibutakan oleh keserakahan, ada juga beberapa yang tetap waspada dan melepaskan diri dari pembantaian itu, menatap Amano dengan curiga. Kekuatan seorang pejuang dewa sejati sangat luar biasa, dan menamparkan seorang ahli dewa sejati setengah langkah semudah membunuh seekor semut. Sementara kekuatan dewa raksasa emas berada di atas para ahli dewa sejati setengah langkah biasa, itu tidak berada pada level dewa sejati yang luar biasa dan menekan. Tiba-tiba, seorang ahli dinobis dewa sejati setengah langkah yang memiliki kepala dinosaurus,
sepasang sayap naga hitam, dan tubuh setengah manusia, setengah binatang, meraung keras, semuanya. Amano ini berbohong. Untuk mencapai level keempat, kita harus membunuhnya. Dia mencoba mendorong kita untuk bunuh diri. Raungan ahli itu membawa gelombang energi kecil untuk menjernihkan pikiran mereka, menyebabkan banyak dari mereka sadar. Mereka tidak bodoh, mereka hanya dibutakan sementara oleh keserakahan. Setelah mendapatkan kembali kejernihan mereka, mereka terkejut, dan dengan cepat berpisah, berbenturan dengan kerangka emas dari belakang. Banyak ahli tipe 9 mengamati sekeliling mereka dan menyadari bahwa semua orang terluka parah atau mati. Semua ahli tingkat rendah sudah terbunuh, dan mereka yang tersisa adalah para ahli tipe 9 dari berbagai ras. Mereka hanya berada di level ketiga, tetapi sekitar 90% dari para ahli telah jatuh di sepanjang jalan. Namun, banyak ahli tipe 8 juga telah mencapai beberapa terobosan, mencapai alam tipe 9. Banyak ahli tipe 9 juga mendapatkan manfaat, yang memungkinkan diri mereka untuk mencapai tingkat berikutnya dalam alam tipe 9. Amano menatap tajam ahli dinobis itu sambil berteriak, berani sekali kau menuduh dewa sejati. Itu kejahatan yang tak termaafkan. Bunuh orang ini, siapapun yang membunuhnya terlebih dahulu akan mendapat kesempatan untuk mencapai level 4. Di dalam level 4, ada rahasia untuk mencapai alam dewa sejati. Orang pertama yang masuk akan memiliki kesempatan lebih tinggi untuk mencapai alam dewa sejati. Mendengar kata-kata itu, banyak yang siap bertindak. Namun, mereka semua adalah rubah licik yang sudah lama dan baru saja dibutakan sebelumnya. Sekarang, meskipun mereka sangat tergoda, mereka tidak bertindak begitu tergesa-gesa. Seorang ahli dewa sejati setengah langkah yang sangat tampan dengan mutiara kristal merah di dahinya berkata, "Yang mulia Amano, kami telah menyelesaikan tugas kami, orang-orang yang tersisa di sini kurang dari setengahnya. Tolong buka jalan menuju tingkat keempat." Sekarang, semua orang sudah curiga. Karena gelombang pembantaian sebelumnya, semua ahli tingkat rendah telah terbunuh, dan lebih dari setengah ahli yang hadir telah meninggal. Mereka telah menyelesaikan tujuan memasuki tingkat keempat. Amano menatap ahli dinobis yang telah menyatakan keraguannya dan berbicara dengan sungguh-sungguh, kewenangan dewa sejati tidak akan pernah bisa dihujat. Bunuh dia. Selama kamu membunuhnya, Amano Agung akan membuka jalan menuju tingkat keempat. Ahli dinobis itu memiliki ekspresi cekung, saat dia meraung sambil mengepakkan sayapnya untuk melarikan diri, dia pembohong. Kita harus bergandengan tangan dan membunuhnya untuk membuka jalan menuju tingkat keempat. Ketika mereka mendengar kata-kata Amano, banyak ahli yang bermusuhan dengan ahli dinobis dengan cepat mengejarnya. Beberapa dari pembangkit tenaga listrik tipe 9 yang telah mengumpulkan pembunuhan terbanyak ragu-ragu sejenak sebelum mereka juga bergabung melawan para ahli dinobis. Meskipun mereka tidak dapat yakin bahwa Amano mengatakan yang sebenarnya, membunuh satu ahli dewa sejati setengah langkah berarti satu musuh berkurang di Menara Babel. Bagi mereka, itu jelas merupakan pertukaran yang layak. Di bawah kekuatan gabungan para ahli tipe 9 itu, dinobis tipe 9 setengah langkah itu diledakkan tanpa ampun, mayatnya dinodai, bahkan tanpa sedikit pun tanda-tanda kehidupan. Bagus sekali, kamu telah mencapai apa yang telah ditetapkan oleh Amano Agung. Sekarang Amano akan membuka gerbang spasial ke tingkat keempat untukmu. Amano melihat dewa sejati setengah langkah dibantai di bawah upaya bersama para ahli tipe 9 itu, dan dengan kilatan aneh di matanya, dia mengulurkan tangannya, dan gelombang besar hukum spasial bergejolak, menyebabkan lubang hitam pekat terbuka. Amano berkata, "Silakan masuk dengan tertib, itu hanya akan tetap terbuka selama 30 detik. Setelah itu akan menutup, dan itu akan membutuhkan putaran pengorbanan darah lagi untuk membukanya." Sebelum kata-katanya bahkan selesai, banyak sosok melesat menuju gerbang spasial. Menjadi orang pertama yang memasuki level keempat terlalu menarik bagi siapapun, bahkan jika mereka awalnya curiga, saat mereka melihat gerbang terbuka, alasan mereka telah terbang keluar jendela. "Enyahlah, mereka yang menghalangi jalanku akan mati." Petik 2. Banyak siluet mengirimkan serangan terkuat mereka dengan marah ke pintu masuk. Karena serangan dan hukum yang luar biasa, banyak ahli terluka parah. Saat ini, tidak ada yang berniat untuk berbaris menurut siapapun yang membunuh lebih banyak, saat semua orang berjuang untuk terbang ke ruang hitam. Orang pertama yang masuk tertawa terbahak-bahak, "Hahaha. Aku, Nishimu, adalah orang pertama yang mencapai level 4. Akulah yang akan mencapai alam dewa sejati."
Saat dia menerobos masuk, yang lainnya juga terus berjalan tanpa mempedulikan hal lain di dunia ini. Melihat para ahli menyerbu melalui terowongan hitam, mata raksasa emas itu sedikit menunjukkan rasa geli dan ejekan. Yue Zong menatap terowongan spasial itu, matanya terpaku. Namun, dia tidak bisa menghilangkan keraguan itu terhadap Amano, jadi, dia tidak langsung menyerbu keluar angkasa, sebaliknya, tetap di tempatnya, diam. Di level 3, tidak semua orang dibutakan oleh keserakahan. Ada beberapa ahli lama yang juga terus menonton saat para ahli tingkat rendah yang buta menyerbu ke dalam lubang hitam. Amano melihat para ahli yang hanya melayang di sana tanpa bergerak, wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Setelah 30 detik, dia menurunkan tangannya dan menutup lubang spasial, sebelum mengumumkan dengan tenang, gerbang spasial telah ditutup, untuk membukanya sekali lagi, harus ada cukup pengorbanan. Kali ini, hanya sejumlah tertentu yang bisa masuk, separuh lainnya akan menjadi persembahan untuk pintu masuk ke tingkat keempat. Dia tidak berekspresi, dan semua ahli dewa sejati setengah langkah tidak dapat membedakan apakah dia mengatakan kebenaran atau tidak. Kali ini, semua ahli saling bertukar pandang, dan berkomunikasi secara diam-diam, tidak bertindak impulsif. Tiba-tiba, ada transmisi indera ilahi kepada Yue Zong, manusia, orang Amano ini licik dan berbahaya. Mari kita gencatan senjata sampai kita benar-benar memasuki tingkat keempat. Yue Zong menyapu dan menemukan bahwa Jeffery yang sedang berkomunikasi dengannya. Dia tidak ragu untuk menjawab dengan cepat, baiklah, mari kita tunda permusuhan kita sampai kita memasuki tingkat keempat. Raksasa emas Amano tidak hanya kuat, tetapi juga sangat licik, tahu cara memanfaatkan kebencian dan konflik di antara berbagai ahli untuk membuat perpecahan lebih jauh. Bahkan lebih sulit untuk dihadapi dibandingkan dengan belalang giok merah tipe 9 yang tak ada habisnya di level 1. Hanya beberapa kata dari Amano ini sudah cukup untuk mengirim banyak ahli ke kehancuran mereka. Itu kejam. Jumlah ahli tipe 9 yang telah jatuh karena dorongan Amano lebih dari beberapa kali lipat dari mereka yang mati karena gerombolan binatang buas. Seorang manusia gurita dewa sejati setengah langkah, yang tubuhnya lebih dari 80 meter panjangnya, dan memiliki lebih dari 100 tentakel bertanya, Amano yang agung, tadi, ketika gerbang spasial dibuka, mengapa urutannya tidak sesuai dengan jumlah pembunuhan? Ada kilatan dingin di mata Amano, saat dia menunjuk ke arah manusia gurita dewa sejati setengah langkah itu, dan suaranya terdengar penuh tekanan dan kewibawaan, beraninya kau mempertanyakan dewa yang perkasa, kau pantas mati. Bunuh dia, siapapun yang membunuhnya terlebih dahulu, Amano Agung akan membuka gerbang spasial sekali lagi, dan mengizinkanmu masuk ke tingkat keempat. Namun, kali ini, tidak ada yang menanggapi. Semua orang terlibat dalam berurusan dengan kerangka emas tipe 9 di belakang, sementara yang lain menonton pertunjukan Amano dengan dingin. Seorang ahli tertentu yang tubuhnya ditutupi oleh dolki gelap tipis berbicara dengan dingin, orang ini jelas palsu, dia hanya bisa mempertahankan tempat ini dengan mendorong kita untuk saling membunuh. Teman-teman, mari kita semua bunuh dia. Berdasarkan pengalaman masa lalu, begitu dia mati, kita pasti bisa naik ke tingkat keempat. Setelah itu, ahli itu melambaikan tangannya, dan menyebabkan banyak meh tempur tipe 8 muncul, langsung menyerang Amano. Saat dia bertindak, para ahli lainnya juga memiliki tatapan dingin saat mereka menyalurkan hukum mereka dan mengeksekusi teknik mereka terhadap Amano. Orang-orang rendahan yang tercela, beraninya kau menyerang dewa sejati Amano yang agung, itu adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Menyerahlah sekarang dan aku mungkin akan mengampunimu. Mata Amano berkilat berbahaya saat dia mengeluarkan raungan keras, menunjuk ke arah langit. Gelombang energi meledak keluar, menghadapi serangan yang datang. Begitu dia mematahkan serangan-serangan dari para ahli tipe 9 itu, ada sinar dingin yang keluar dari dadanya, saat itu berubah menjadi perisai emas yang terbentuk di sekelilingnya. Sebagian besar serangan dari dewa sejati setengah langkah dihentikan oleh perisai itu, menyebabkan ekspresi terkejut di wajah semua ahli dewa sejati setengah langkah. Apakah dia benar-benar ahli dewa sejati? Bagaimanapun, para ahli dewa sejati setengah dewa yang berkumpul di sini adalah semua ahli puncak dari 800 dunia. Kekuatan gabungan mereka dapat dengan mudah memusnahkan apapun yang lebih rendah dari keberadaan dewa sejati. Jadi, mereka secara alami terkejut ketika serangan mereka diblokir. Seorang ahli berteriak marah, "Tidak, dia mungkin tidak. Kalau tidak, dia tidak akan mencoba menekan kita. Lebih jauh lagi, karena kita sudah bertindak,
jika dia benar-benar ahli dewa sejati, kita sudah menyinggung perasaannya, dan dia akan tetap membunuh kita. Karena kita sudah dipaksa sampai titik ini, kita hanya bisa membunuhnya. Mendengar teriakan marah itu, yang lainnya menjadi tegas dan terus menyerang Amano. Amano yang tanpa ekspresi akhirnya berubah ekspresinya, saat dia berdiri, dan berbalik untuk melarikan diri. Jika seseorang bukan dewa sejati, tidak peduli seberapa kuatnya dia, mustahil untuk terus memblokir serangan dari seluruh kelompok dewa sejati setengah langkah. Terutama ketika mereka juga memiliki harta karun kelas emas. Bahkan dewa sejati yang lebih lemah pun tidak akan mampu tetap berdiri saat dikelilingi oleh sekelompok dewa sejati setengah langkah dengan harta kelas emas. Saat Amano melarikan diri, singgasana yang didudukinya terbelah, dan seberkas cahaya putih terang melesat ke langit, membentuk gerbang spasial yang identik dengan yang muncul di tingkat 1 dan 2. Keluar, ini pintu masuk sebenarnya ke tingkat 4. Melihat itu, semua ahli menjadi bersemangat, dan menyerbu ke arah gerbang, berlomba-lomba untuk memasuki tingkat 4. Yue Zong juga bisa merasakan kekuatan yang terpancar dari gerbang spasial, dan tak dapat menahan rasa jantungnya yang berdebar kencang. Ia terbang menuju gerbang sambil berpikir, gerbang spasial ini nyata. Dalam beberapa tarikan napas, sebagian besar ahli telah melewati gerbang, dan hanya 6 yang melayang di tempat mereka berdiri. Satu orang, yang seluruhnya tertutupi warna hitam, melesat keluar dengan indera ilahinya, mereka semua telah pergi. Saatnya melaksanakan rencana kita, minggir, petik 2. Keenam ahli berpakaian hitam itu kemudian melesat ke arah raksasa emas. Dalam beberapa tarikan napas, mereka berhasil mengejar raksasa emas yang telah melarikan diri sejauh belasan kilometer. Salam, Guru. Saat mereka mendekati Amano, mereka segera berlutut dan berbicara dengan hormat. Tatapan Amano dingin saat ia menatap mereka dan berbicara dengan sungguh-sungguh, bagus sekali, kalian telah datang. Barang-barang yang aku butuhkan, apakah kalian sudah membawanya? Guru, kami telah mengumpulkan semua barang yang kalian butuhkan. Masing-masing dari keenam ahli itu kemudian mengeluarkan botol emas, meletakkannya di tanah. Amano mengulurkan tangan dan mengambil keenam botol itu. Dengan lambaian, dia membukanya dan melihat ke dalam, matanya dipenuhi dengan kegembiraan, darah dewa sejati, kehendak dewa sejati yang bertahan, tulang dewa sejati, esensi hati dewa sejati, dan getah buah dewa sejati. Bagus sekali. Dengan harta karun ini, serta 10.000 tahun pengalaman yang terkumpul di sini, akhirnya aku bisa melangkah dan menjadi dewa sejati. Kalian berenam, bagus sekali. Ketika Amano Agung menjadi dewa sejati, aku tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Amano tertawa terbahak-bahak dan menumpahkan isi dari keenam botol emas itu ke dalam mulutnya. Saat dia menyerap isinya, dia melepaskan sejumlah rantai emas yang mulai menyeret semua kerangka emas tipe 9 ke arahnya. Dalam sekejap, lebih dari selusin kerangka emas tipe 9 telah menempel padanya. Dari mulut Amano, sutra melesat keluar, melilit dirinya, dan dia menjadi kepompong emas yang besar. Kepompong emas itu memancarkan fluktuasi aneh, mengendalikan rantai emas yang tak terhitung jumlahnya untuk menarik banyak kerangka emas, inti tipe 9 ke arahnya. Tak lama kemudian, yang tersisa di level 3 hanyalah kepompong emas, yang terus berdenyut dan berevolusi. Saat Yue Zong memasuki level 4, dia melihat pemandangan yang mengejutkan. Ada satu sungai emas, panjangnya hanya sekitar 100 km, dan lebarnya sekitar 5 km. Namun, sungai itu mengandung sumber kekuatan yang melimpah. Yue Zong bisa merasakan bahwa ada fluktuasi alam dewa sejati di dalamnya, dan dia dipenuhi dengan keterkejutan, ini adalah esensi darah dari seorang ahli dewa sejati. Astaga, sungai emas ini sebenarnya adalah sisa-sisa dewa sejati setelah mereka jatuh. Tidak bisa dipercaya, berapa banyak kematian yang dibutuhkan untuk membentuk sungai seperti itu. Mengambang di atas sungai emas, ada banyak teratai darah dewa berusia 1000 tahun. 1000 teratai darah dewa ini terbentuk setelah menyerap esensi darah dari dewa sejati selama 1000 tahun, masing-masing sangat berharga. Di luar, satu saja dapat membantu pembangkit tenaga listrik tipe 6 berevolusi ke alam tipe 8 dalam beberapa hari. Jika seorang ahli tipe 9 setengah langkah meminumnya, dia bisa langsung menjadi dewa sejati setengah langkah. Bahkan ada manfaatnya bagi pembangkit tenaga listrik tipe 9. Jika seorang ahli dewa sejati setengah langkah meminumnya secara konsisten saat berlatih selama 10.000 tahun,
ada peluang 40% untuk menerobos ke tahap Dewa Sejati. Bagaimanapun, sangat sulit bagi Dewa Sejati setengah langkah untuk melakukan lompatan terakhir itu. Dalam milenium terakhir, jumlah total Dewa Sejati dapat dihitung dengan satu tangan. Dengan demikian, penggunaan teratai darah dewa itu cukup untuk membuat Dewa Sejati setengah langkah menjadi gila karena keserakahan. Tanpa ragu, setiap ahli langsung menerkam ke arah teratai-teratai itu. Bahkan Yue Zong pun tak terkecuali. Mereka sungguh sangat berharga, dua di antaranya dapat dengan mudah menghasilkan pembangkit tenaga listrik tipe 9, tentu saja, Yue Zong juga menginginkannya. Sejumlah tangan yang terbentuk dari Qi dikirim ke arah teratai-teratai itu. Enyahlah, segerombolan semut. Setelah raungan amarah, sejumlah ular darah melesat keluar dari sungai darah emas, yang mengandung prinsip dan hukum darah, saat mereka menghancurkan tangan-tangan yang datang. Pada saat yang sama, sungai darah itu bergolak, dan anak panah darah yang kuat melesat keluar dari permukaan, mengincar para ahli di langit. Di bawah rentetan anak panah darah, penguasa iblis tempur yang telah menekan Yue Zong sebelumnya tertusuk dan berteriak, "Ah! Selamatkan aku!" Tertusuk oleh penguasa iblis tempur, darahnya mulai mengalir ke sungai di bawah, saat tubuhnya menjadi layu dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kekuatannya terkuras. Dia segera kehilangan kekuatan bahkan untuk mencabut anak panah, saat mayatnya jatuh ke sungai darah di bawah. Melihat ini, 7 Raja Iblis lainnya tampak muram, karena mereka bergegas untuk mengeksekusi teknik mereka untuk menyelamatkan Raja Iblis tempur. Kecepatan Raja Iblis bayangan adalah yang tercepat dan berbahaya. Dalam sekejap, dia telah melompat ke arah bayangan Raja Iblis tempur, mengulurkan tangan untuk mencabut anak panah emas. Bagus sekali, kalian berdua bisa pergi ke neraka. Tiba-tiba, ada suara misterius yang terdengar entah dari mana, saat Yue Zong, yang telah bersembunyi, muncul dan mengirim tinju dengan kecepatan seperti meteor ke arah tubuh Raja Iblis bayangan. Dengan ledakan keras, tubuh Raja Iblis bayangan terbelah sekali lagi, saat darah segar berceceran. Sosok yang tersisa dengan cepat menghilang dan muncul di belakang Raja Iblis lainnya. Shadow Devil Lord adalah salah satu yang paling sulit dibunuh. Serangan diam-diam Yue Zong hanya bisa melukainya dengan parah, dan tidak bisa membunuhnya dalam satu serangan. Seseorang harus menghancurkan semua aspek fisik dari Dewa Sejati setengah langkah untuk membunuh mereka. Jika tidak, bahkan sedikit daging yang tersisa bisa beregenerasi. Api kehancuran. Setelah melukai Shadow Devil Lord dengan parah, mata Yue Zong menjadi dingin dan menghantamkan tinjunya ke Combat Devil Lord. Api Dewa Iblis yang mengerikan meledak, langsung menyelimuti seluruh Combat Devil Lord dalam api. Saat ini, Combat Devil Lord terluka parah akibat panah emas, dan daya tahannya berada pada titik terlemahnya. Saat dia berteriak dalam kesengsaraan, dia dengan cepat berubah menjadi tumpukan abu, meninggalkan inti tipe 9. Pada saat kematiannya, kekuatan hidup yang tebal dan melimpah, yang berisi untaian kekuatan jiwa yang tidak bisa dihancurkan memasuki tubuh Yue Zong. Dalam kesadaran Yue Zong, ada ledakan keras, seolah-olah ada sesuatu yang pecah, dan dia melangkah ke alam puncak tipe 9. Jiwa baru lahirnya juga tampak membesar, mengambang dalam kesadarannya. Tidak, manusia sialan, bunuh dia, petik 2 petik 2. Melihat bagaimana Raja Iblis tempur telah berubah menjadi abu, 7 Raja Iblis yang tersisa semuanya bermata merah, saat mereka berteriak marah, dan menyerang Yue Zong. 8 Raja Iblis memiliki konflik mereka sendiri di dalam dunia Dewa Agung dan akan bertarung di antara mereka sendiri. Namun, di Menara Babel, mereka adalah satu-satunya mitra terpercaya. Sekarang setelah Yue Zong membunuh salah satu dari mereka, mereka secara alami penuh amarah. Haha, aku baru saja menembus tingkatan kecil lainnya, dan membutuhkan beberapa lawan. Waktumu tepat, kalian bisa menjadi batu loncatan untukku. Yue Zong menatap 7 Raja Iblis yang tersisa, tertawa dingin saat dia mengeksekusi teknik klon bayangannya, saat banyak Yue Zong muncul, dan melesat menuju 7 Raja Iblis. Saat ini, klonnya bukan lagi salinan lemah yang akan hilang setelah satu pukulan. Untuk menghadapinya, 7 Raja Iblis harus mengerahkan kekuatan. Sekelompok sampah, hancurkan aku. Raja Iblis jahat kepala banteng mendesak kapak perang iblisnya yang besar untuk menebas, menghantam ke arah banyak salinan Yue Zong. Di bawah bayangan kapak perang iblis yang mengerikan, banyak klon menghilang. Sayang sekali, kalian terlambat. Mati. Pada saat itu,
Yue Zong muncul di depan Raja Iblis Jahat Kepala Banteng itu dan mengirim tinju yang ditutupi dengan api kehancuran ke kepala Raja Iblis Jahat Kepala Banteng. Dengan suara ledakan keras, tinju Yue Zong menghantam tubuh iblis itu, dan api Dewa Iblis itu menjadi lebih dari 4 kali lebih kuat dari sebelumnya, langsung membakar abis Raja Iblis Jahat Kepala Banteng, termasuk jiwanya, tanpa menyisakan apapun. Melihat pembunuhan seketika itu, 6 Raja Iblis yang tersisa semuanya terkejut dan merasa putus asa. Untuk pertama kalinya Jeffery melihat bagaimana Yue Zong membantai Raja Iblis Jahat Kepala Banteng dengan satu tinju, dan matanya hampir melotot. Bagaimana ini mungkin? Kecepatan evolusinya terlalu cepat. Dia baru saja menjadi ahli tipe 9 biasa, bagaimana dia bisa berkembang begitu cepat? Belum lama ini, Jeffery masih mampu menekan Yue Zong sepenuhnya, memaksanya untuk melarikan diri. Namun, hanya dalam beberapa hari, Yue Zong sudah menjadi lebih kuat dari Raja Iblis Jahat Kepala Banteng, yang kehebatannya jauh di atas Jeffery. Dia benar-benar kewalahan oleh keberadaan mengerikan semacam ini. Tiba-tiba, wajah Raja Iblis Menawan berubah. Saat dia berteriak, dia seorang oracle. Dia seorang oracle. Mendengar kata-kata itu, selain manusia, sebagian besar ahli dewa sejati setengah langkah dari berbagai ras terkejut. Seorang oracle akan memiliki jejak dewa iblis, dan menerima bantuan dari surga, yang memungkinkan mereka untuk menyerap kekuatan hidup dan berevolusi dengan cepat. Bagi sebagian besar ras, seorang oracle akan menjadi mangsa yang paling lezat, tetapi juga ancaman yang paling berbahaya. Jika mereka dapat menelan yang lemah, maka mereka dapat dengan mudah berevolusi ke alam berikutnya. Namun, mereka juga dapat menjadi batu loncatan bagi oracle untuk berevolusi. Segala macam tatapan yang dipenuhi dengan permusuhan, keserakahan, dan iri hati jatuh pada Yue Zong. Banyak ahli bahkan mulai menyalurkan energi dan ki mereka, menghindari serangan dari bawah, sambil merencanakan gerakan mereka melawan Yue Zong. Dewa Langit Lei Huang menatap Yue Zong dengan tatapan yang rumit, rahasia ini akhirnya terbongkar. Kecepatan evolusi Yue Zong sangat cepat, melampaui harapan para Dewa Langit. Saat ini, Yue Zong bahkan lebih kuat dari Lei Huang sendiri, dan Dewa Langit tidak dapat menahan rasa cemburu. Bulai juga memiliki tatapan yang rumit saat dia mendesah, sudah cukup baik bahwa ini disembunyikan begitu lama. Sekarang, ini akan menjadi saat yang kritis baginya. Jika dia dapat melewati ini, dia pasti akan menjadi dewa sejati dari ras manusia kita, jika tidak, dia akan binasa dan menjadi makanan bagi orang lain untuk berevolusi. Bulai juga dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu terhadap kecepatan peningkatan Yue Zong. Namun, dia tahu bahwa jika Yue Zong benar-benar bisa menjadi ahli dewa sejati, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menandinginya di antara 800 dunia. Yue Zong kemudian akan menjadi dewa sejati dari surga suci, memegang otoritas besar. Tian tiba-tiba bertanya, haruskah kita membantunya? Lei Huang melirik para ahli itu dan terkekeh pahit. Tidak ada gunanya. Dia sekarang menjadi target semua orang, begitu kita menyeberang, kita hanya akan menderita dan mati di tangan orang-orang gila ini. Saat ini, di level keempat, mata berbagai spesies dan ras semuanya merah padam. Yue Zong bagaikan tonik yang sangat besar bagi mereka dan merupakan eksistensi yang paling mengancam bagi ras mereka sendiri. Jika mereka dapat membunuh Yue Zong, manfaatnya akan tak terkira. Beberapa dewa sejati setengah langkah bahkan menatap para ahli manusia lainnya dengan permusuhan yang tak tersamar. Saat manusia mencoba melakukan sesuatu, mereka akan menyerang. Tuan Iblis Menawan berteriak keras, semuanya, serang. Bunuh dia. Dia adalah oracle yang matang, siapapun yang melahapnya akan mendapatkan semua yang dimilikinya. Peluang untuk mencapai tahap dewa sejati juga akan meningkat berkali-kali lipat. Ingin membunuhku? Kalau begitu kau bisa mati dulu. Tatapan Yue Zong berubah dingin dan dia mengulurkan sayap putih yang diperolehnya dari level ketiga, dan dengan cahaya suci yang terang, dia muncul di depan Tuan Iblis Menawan, sebuah tinju yang ditutupi dengan api kehancuran meninjunya. Tidak, jangan bunuh aku bisa menjadi budakmu. Ada ekspresi ketakutan dan putus asa di matanya, saat dia segera menyalurkan seni bawaannya, memasang ekspresi menyedihkan saat dia memohon. Mati, Yue Zong tidak punya niat untuk bersikap sopan. Sebaliknya, tinjunya menghantam semua pertahanannya, menyebabkan api yang menghancurkan membakarnya sekaligus, tidak menyisakan apapun kecuali cermin hitam pekat. Mei Er, bajingan, beraninya kau membunuh Mei Er kesayanganku.
Aku akan mencabik-cabikmu, binatang, binatang sialan. Aku akan memasakmu hidup-hidup. Petik 2 petik 2. 5 Raja Iblis yang tersisa meledak dalam kesedihan dan amarah mereka, menyerang Yue Zong. Raja Iblis yang menawan telah menarik kelima Raja Iblis ini, jadi, ketika dia terbunuh, mereka tentu saja marah. Haha, sekelompok orang yang ingin mati. Jadilah makananku. Kilatan dingin di mata Yue Zong meningkat, saat dia tertawa terbahak-bahak, dan sayap putih di punggungnya mengepak. Dia menyerbu ke arah 5 iblis dan melesat keluar dengan tinjunya dan api kehancuran. Sayap cahaya suci yang dia peroleh dianggap sebagai harta karun kelas emas tipe kecepatan. Dengan kekuatan puncak tipe 9 miliknya saat ini, dia bahkan lebih cepat daripada beberapa dewa sejati yang lebih lemah. 5 Raja Iblis tidak dapat menangkap gerakannya, dan dalam sekejap, 3 dari mereka dimusnahkan oleh Yue Zong, berubah menjadi debu. Raja Iblis Bayangan dan Raja Iblis Sutra Jeffery yang tersisa melihat bahwa keadaan tidak baik, dan telah mendesak harta karun dan potensi mereka sebaik mungkin untuk melarikan diri. Di dalam Sutra Iblis Hitam, suara Jeffery yang ketakutan terdengar, semuanya. Serang bersama, jika kita tidak bisa membunuhnya, kita akan menjadi makanannya. Petik 2, semuanya, ayo pergi, kita tidak bisa membiarkan manusia ini berevolusi lebih jauh. Bunuh dia. Habisi semua miliknya. Petik 2 petik 2. Melihat bagaimana Yue Zong mampu membunuh 3 dewa sejati setengah langkah tanpa perlawanan apapun dan dapat menyerap kekuatan hidup mereka, para ahli lainnya tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Sebuah kereta emas besar melesat keluar dari tanah, membawa serta uap panas dan mengepul serta rel emas, yang bermaksud menghantam Yue Zong. Saat kereta itu muncul, relnya tampak terpaku pada Yue Zong, dan sebelum kereta itu mencapainya, tidak ada yang dapat mengubah lintasannya, hingga kereta itu dapat menghantam Yue Zong. Seorang ahli berpakaian hitam menyebabkan ki gelap mengelilingi dirinya, seperti kotak hitam besar yang ditembakkan keluar, memancarkan fluktuasi spasial yang kuat saat mereka membentuk segel di sekitar Yue Zong. Seorang wanita cantik berbaju merah meniup sekali pada keong emasnya, menyebabkan gelombang suara yang mengerikan meledak ke arah Yue Zong. Banyak ahli bertindak, menunjukkan kemampuan mereka, dan menyerang Yue Zong. Sekelompok besar dewa sejati setengah langkah yang bertindak bersama-sama, bahkan seorang ahli dewa sejati tidak akan dapat mengatasinya dengan mudah. Menghadapi serangan semacam itu, Yue Zong tertawa dingin, sayap cahaya sucinya mengepak, dan dia langsung menyerbu ke sungai darah emas. Serangan dari para ahli itu juga menghantam sungai. Karena sungai itu terbuat dari esensi darah dari dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya yang telah jatuh, sungai itu mengandung kekuatan yang luar biasa dan hukum yang kuat. Tidak peduli bagaimana serangan itu menghantam permukaan, sungai itu akan melahap semuanya, membakar beberapa bagian sungai. Sialan kalian, semut, pergilah ke neraka. Raungan kemarahan terdengar, saat banyak anak panah emas melesat ke arah para ahli di langit, menembus 4 ahli tipe 9 lainnya. Keempatnya berteriak kesakitan dan jatuh ke sungai. Saat mereka jatuh ke sungai, mereka langsung tersedot kering dan menjadi 4 mayat kurus kering. Seorang ahli dewa sejati setengah langkah meraung marah, hancurkan sungai ini. Hanya dengan melakukannya kita bisa naik ke level berikutnya. Yang ada hanyalah sungai darah emas ini, serta gumpalan pada teratai darah dewa. Para ahli tipe 9 tahu dengan jelas bahwa mereka harus menghancurkan sungai ini untuk melanjutkan. Para ahli mulai menyalurkan serangan mereka, yang berisi hukum dan prinsip saat mereka menghantam sungai, menyebabkan beberapa bagian berdesis dan berubah menjadi uap. Jika itu adalah sungai biasa, salah satu dari serangan itu dapat dengan mudah menghancurkan seluruh sungai. Namun, karena sungai ini terbentuk dari darah dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya, mereka hanya bisa menghancurkannya secara perlahan. Hanya mereka yang memiliki kemampuan berbasis api yang memiliki keuntungan membakar darah sedikit lebih cepat. Di bawah serangan gabungan mereka, darah mulai mendidih, dan jumlah anak panah emas mulai berkurang, baik dalam kekuatan maupun jumlah. Bajingan sialan, Camok Agung sedang marah. Kalian semua akan mati. Terdengar suara gemuruh dari dalam sungai darah. Tepat saat itu, air mulai bergolak, dan banyak mayat menyerbu keluar dari dalam, menerkam para pembangkit tenaga listrik tipe 9 di langit. Mereka semua memiliki kecepatan gila dari alam tipe 9 tingkat tinggi, dan gerombolan mayat yang begitu padat menyerang para ahli di udara.
Meskipun banyak dari mereka dihancurkan oleh dewa sejati setengah langkah saat terbang di tengah jalan, banyak yang lainnya berhasil mencapai di depan pembangkit tenaga listrik itu dan mencabik-cabik makhluk yang lebih lemah, melemparkan mayat mereka ke dalam sungai darah. Mayat dan para ahli dari ras mulai saling membantai dengan cara yang kejam. Di sisi lain, ketika Yue Zong jatuh ke sungai, ada kekuatan hisap yang mengerikan dari dalam, menariknya ke kedalaman sungai.